Setelah, saya tidak seperti kehidupan sebelumnya. Memegang erat istri presiden. Sebaliknya, saya sengaja berpapasan dengannya berkali-kali. Dia pulang kerja di depan perusahaan saya. Saya pergi melalui pintu belakang. Dia membawa bayi Yue Guang. Pergi ke bar untuk merayakan ulang tahun. Aku diam-diam tinggal di rumah sendirian membuat kerajinan tangan. Dia dipindahkan untuk bekerja di kota utara. Saya mengajukan permohonan ke pangkalan luar angkasa proyek rahasia tingkat tertinggi. Hanya karena di kehidupan sebelumnya saya merawat pria yang paling saya sukai selama 1 malam. Mempertimbangkan reputasi keduanya. Dia menikah dengan saya. Setelah menikah, dia menjauhi saya seumur hidup. Saya mencuci dan memasak untuknya. Dia berkata, "Tidak perlu, jangan kotori tanganmu." Saya mengusulkan kehidupan suami istri. Dia pasti akan menjadi ular dan kalajengking. Anda bisa tidur lebih awal. Dan ketika saya dengan paksa memerintahkannya untuk memenuhi kewajiban suami istri pada tanggal 15 setiap bulan, dia juga dengan hormat mengatakan kepatuhan terhadap perintah. Dia menggunakan cara ini untuk memberitahu saya dengan jelas. Alasan dia membiarkan saya menyentuhnya. Bukan karena cinta, tetapi karena harus dilakukan. Begitu saja. Kami hidup dengan hormat. Pada tahun 2020, sampai pemakaman istri saya. Pengacara berkata, "Tuan Zhang, Nyonya Qian memutuskan sebelum hidupnya untuk memberikan semua properti dan real estate kepada Tuan Song Jingnian. Dan tidak ingin Anda muncul di pemakamannya." Setelah kata-kata itu jatuh, pengacara mengeluarkan album foto tebal. Sampulnya tertulis kekasih. Membuka album foto yang merekam sedikit demi sedikit. Bukan saya sebagai suami, tapi Song Jingnian, anak laki-laki yang terlibat pada tahun itu. Di bawah foto Song Jingnian mengenakan gaun. Bahkan ada baris kata yang tertulis. Karena tidak bisa merebut yang dicintai. Lebih baik hidup apa adanya. Serangan berturut-turut membuat hatiku sakit. Melihat kembali pernikahan selama 20 tahun ini. Pada akhirnya, saya hanya mendapatkan kalimat hidup apa adanya. Mendengar pembagian surat wasiat Jian Tong. Seluruh penonton gempar. Sampai seseorang bergegas masuk. Uangnya diberikan kepada orang lain. Siapa yang akan membayar biaya kompensasi medis kita? Adalah keluarga korban kecelakaan obat-obatan yang masuk. Kemudian mereka berteriak ke arahku. Ini adalah pernikahan Jian Tong. Karena kami tidak bisa mendapatkan uang. Bunuh dia. Untuk membayar nyawa keluarga kami. Mereka bergegas dengan belati tajam. Menusuk dadaku. Melihat mata acuh tak acuh Jian Tong di foto hitam putih. Aku perlahan menutup mata. Jika ada kesempatan lagi, Jian Tong, aku pasti tidak akan menikahimu lagi. Membuka mata lagi. Di depan saya ada tempat tidur yang berantakan. Aku tidak punya waktu untuk bereaksi. Suara dingin terdengar di telingaku. Aku sudah menelepon orang tuaku. Pernikahan akan diadakan dalam 5 hari. Zhang Wansen. Apakah kamu puas sekarang? Aku mendongak dan melihat Jian Tong. Dia belum meninggal. Dia tampak berusia lebih dari 50 tahun. Dia berusia awal 30-an. Tampak muda dan cantik. Aku menyadari. Aku telah dilahirkan kembali. Kelahiran kembali. Mantan istriku sebelum aku menikahi Jian Tong. Aku dan Jian Tong telah bertunangan sejak kecil. Tetapi Jian Tong tidak pernah menyukai pernikahan kami. Menunda selama bertahun-tahun. Membuatku menjadi bahan tertawaan di seluruh Jiancheng. Sampai suatu hari. Jian Tong sangat mabuk dan aku secara tidak sengaja bertemu mereka berdua. Dan tanpa diduga terjadi hubungan substansial. Jian Tong selalu percaya bahwa malam itu adalah perhitungan sengaja saya. Oleh karena itu, dia semakin membenciku. Tetapi dia harus memenuhi keinginan orang tuanya dan memenuhi perjanjian pernikahan. Setelah menikah, Jian Tong sangat dingin padaku. Tetapi aku mencoba yang terbaik untuk mencintainya. Perusahaan Jian Tong mengalami kesulitan keuangan. Aku memberikan semua properti keluarga Zhang kepada Jian Tong. Karena dia tidak suka aku keluar.
Aku berhenti dari pekerjaan dan menjadi ibu rumah tangga. Jian Tong membenciku. Aku bahkan tidak berani berbicara keras saat berjalan di rumah. Aku dengan cemas dan hati-hati selama lebih dari 10 tahun akhirnya mendapatkan sedikit senyum darinya. Tetapi itu hanya sesekali saja. Dulu aku berpikir dia hanya bersikap dingin secara alami. Tetapi sekarang aku tahu. Dia memberikan semua cintanya kepada orang lain. Kenangan seperti semut membakar hatiku. Sakit yang padat. Aku memaksa diriku untuk sadar kembali. Mengangkat kepala dan menatap wanita di depanku. Kamu tidak perlu berada dalam kesulitan. Aku membuka mulut dengan tenang. Kita batalkan pertunangan dan hidup sekali lagi. Aku tidak akan lagi membuang waktu berhargaku untuk seorang wanita yang tidak mencintaiku. Jian Tong hanya mencibir setelah mendengarnya. Zhang Wanzhen lagi-lagi bermain tarik ulur. Aku tertegun. Tiba-tiba teringat. Ketika muda, aku sangat mencintai Jian Tong hingga gila. Berkali-kali dengan marah mengatakan ingin membatalkan pertunangan. Tetapi selalu dibujuk kembali oleh suami dan ibu Jian. Jadi Jian Tong sudah lama tidak percaya aku akan membatalkan pernikahan. Kali ini aku benar-benar ingin menjelaskan. Tapi Jian Tong pergi tanpa menoleh ke belakang. Meninggalkan dan seperti alam bawah sadar Jian Tong tidak pernah mau mendengarkanku berbicara. Aku tak berdaya. Lagi pula ingin membatalkan pertunangan. Bisa langsung berbicara dengan Jian Jia saja. Dibandingkan dengan ini, aku punya hal yang lebih penting. Kemudian, aku mengangkat telepon dan memutar nomor. Dosen merekomendasikan proyek eksplorasi bintang di pangkalan ruang angkasa. Apakah aku masih bisa mendaftar? Dosen di ujung telepon penuh kejutan. Tentu saja bisa. Kamu adalah peneliti yang secara khusus diinginkan oleh pihak lain. Tetapi sudah kukatakan padamu. Ini adalah proyek rahasia tingkat tertinggi. Setelah pergi ke Institut Penelitian Xingyu, tidak bisa kembali dalam 10 tahun. Bahkan tidak bisa menghubungi siapapun. Sudahkah kamu memikirkannya dengan matang? Aku kuliah dengan jurusan penerbangan. Dengan nilai yang sangat baik. Dan topik penelitian pascasarjana adalah teknologi yang paling dibutuhkan negara saat ini. Karena itu, baru lulus aku sudah menerima tawaran dari pangkalan ruang angkasa. Itu juga impianku, tapi di kehidupan sebelumnya. Karena Jian Tong mengajukan pernikahan setelah berjuang berkali-kali. Aku menyerah pada impianku. Dan sepenuh hati merawat orang yang paling aku cintai. Tapi di kehidupan ini aku hanya ingin hidup untuk diriku sendiri. Aku sudah memikirkannya dengan jelas. Aku akan pergi, dan mentor sangat senang. Baik. Dalam 5 hari lagi aku harus segera berangkat. Cepatlah berpamitan dengan keluargamu. Tapi aku sama sekali tidak punya keluarga untuk berpamitan. Pada usia 15 tahun, orang tuaku meninggal. Sejak itu hanya ada aku seorang di keluarga Zhang. Aku menghubungi orang tua Jian Tong. Menyatakan niatku untuk membatalkan pertunangan. Setelah menutup telepon, aku pergi ke rumah lelang. Ibuku semasa hidup adalah seorang seniman keramik terkenal. Sejak ibuku meninggal, aku terus mengumpulkan karya-karya ibuku sebagai kenang-kenangan. Salah satunya adalah karya bernama Cinta. Dibuat saat ibuku mengandungku, aku mencarinya selama bertahun-tahun. Untungnya aku beruntung. Sebelum pergi ke Institut Penelitian Xingyu, kebetulan melihat Cinta di lelang. Dan melihat rumah lelang. Tak disangka aku melihat Jian Tong dan Song Jingming juga melihatku. Jian Tong dengan dingin berkata, Zhang Wanzhen, apa kau sudah cukup membuat masalah? Aku tidak bereaksi. Ekspresi Jian Tong menjadi semakin tidak sabar. Kau menelepon orang tuaku. Aku ingin membatalkan pertunangan. Apakah karena kau tidak puas dengan pernikahannya? Yang begitu terburu-buru? Aku sudah meningkatkan anggaran pernikahan 10 kali lipat. Apakah itu membuatmu puas? Aku baru menyadari. Jian Tong dan yang lainnya masih tidak percaya bahwa aku benar-benar ingin membatalkan pertunangan. Kau salah paham. Kata-kata penjelasanku belum sempat kuucapkan sudah dipotong oleh Jian Tong lagi. Zhang Wanzhen,
Hentikanlah. Melihat mata wanita itu yang dingin. Tiba-tiba aku tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Sudahlah. Bagaimanapun juga, 4 hari lagi. Mereka tidak akan melihat pernikahannya. Pengantin pria akan tahu bahwa aku benar-benar ingin membatalkan pertunangan. Lelang akan segera dimulai. Jian Tong bertanya dengan lembut. Song Jing Nianjing. Beberapa hari lagi adalah ulang tahunmu. Suka apa? Katakan padaku, aku akan membelikannya untukmu. Song Jing Nian malah dengan tenang menarik kakinya dan menggelengkan kepalanya. Bibi, kau membesarkanku. Itu sudah merupakan kebaikan terbesar. Barang-barang di sini mahal. Aku tidak pantas untuk bicara omong kosong. Jian Tong mengerutkan kening. Kami, Jing Nian, menemani dunia dan mengucapkan ayah Song Jing Nian. Ayah adalah bawahan Jian Tong. 1 atau 2 tahun yang lalu. Meninggal untuk menyelamatkan Jian Tong. Jian Tong menerima Song Jing Nian. Song Jing Nian menyuruh Song Jing Nian memanggilnya Bibi. Saat itu Song Jing Nian baru berusia 10 tahun. Jian Tong berusia 21 tahun. Tapi setelah 1 atau 2 tahun berlalu, bocah kecil itu telah menjadi pemuda yang tampan dan tegap. Melihat Jian Tong menatap Song Jing Nian dengan wajah penuh kasih sayang. Tiba-tiba aku menyadari betapa tumpulnya alam bawah sadarku. Sehingga aku tidak menyadari cinta Jian Tong pada Song Jing Nian. Saat ini, suara pembawa acara lelang terdengar. Berikutnya adalah karya porselen terkenal. Porselen putih salju dikirim ke atas panggung. Itu adalah patung induk yang memeluk anak gajah. Song Jing Nian tiba-tiba mengangkat kepalanya. Jian Tong memperhatikan dengan tajam. Kau menyukai wajah merah Song Jing Nian ini. Ini mengingatkanku pada ibuku yang telah meninggal. Sementara itu, aku sudah mengangkat papan di tanganku, 10 juta. Aku langsung memberikan harga 2 kali lipat dari harga pasar. Hanya saja aku harus mendapatkan tempat ibuku. Namun, Jian Tong juga mengangkat papan di tangannya, 15 juta. Aku tiba-tiba menoleh untuk menatapnya. Ekspresi Jian Tong tenang. Aku sangat menyukaimu. Kemarahan melintas di matanya. Ini adalah tempat peninggalan ibuku. Jian Tong terkejut. Baru kemudian dia memperhatikan nama penulisnya. Tangan yang memegang papan itu tanpa sadar jatuh. Namun, Song Jing Nian di samping tiba-tiba tersedak. Berbicara? Tidak apa-apa, Xiao Yi. Bagaimanapun, saya memang tidak pantas memiliki hal-hal sebaik itu. Jian Tong melihat mata anak laki-laki itu yang sedikit merah. Hatinya tertusuk. Tanpa ragu-ragu berbalik dan memanggil. Staf menyalakan lentera langit. Aku harus mendapatkan porselen ini, menyalakan lentera langit. Bahkan jika orang lain mengajukan harga setinggi apapun. Jian Tong akan menambahkan 1 juta. Urusan ini harus berhasil. Dan harus didapatkan. Wajahku benar-benar pucat. Jian Tong gemetar. Berkata, apakah kamu harus seperti ini? Sejak kecil, aku tidak pernah meminta apapun darimu. Tapi kali ini, aku mohon padamu, bisakah kau tinggalkan karya terakhir ibuku untukku? Ibu sering menyebutkan porselen ini kepadaku semasa hidupnya. Itu adalah barang yang paling ingin kubeli kembali. Tetapi Jian Tong tanpa acuh tak acuh. Maaf. Jing Nian jarang menyukainya. Tanganku yang mengangkat papan. Terkulai lesu. Meskipun orang tuaku meninggalkan warisan yang besar. Uang tunai yang kumiliki pada akhirnya tidak sebanding dengan cinta ibu Jian Tong. Akhirnya masih diberikan kepada Song Jing Nian. Xiao Yi. Terima kasih. Menyukai hasil Song Jing Nian yang sangat gembira. Tetapi tidak ingin tiba-tiba melepaskan tangannya. Porselen gila itu jatuh ke tanah. Menjadi pecahan. Karya favorit ibu. Akhirnya menghancurkanku. Dengan mata merah, aku mengambil pecahan itu kembali ke rumah. Dengan hati-hati mencoba menyusunnya kembali. Tetapi tidak ingin baru saja menyusun sebuah prototipe. Pelayan di rumah datang, Tuan Song ada di sini. Berlutut di depan pintu villa.
Mengatakan bahwa dia ingin meminta maaf kepada Anda dan juga mengatakan, kecuali Anda secara pribadi keluar dan berbicara kepadanya. Memaafkannya? Kalau tidak dia tidak akan bangun. Tapi aku bahkan tidak mengangkat kepala. Tidak mau bertemu. Setelah beberapa saat, hujan deras mulai turun. Jiantong dengan ekspresi murah memasuki villa Zhang. Zhang Wansen. Apakah kamu tidak terlalu berlebihan? Wanita yang selalu acuh tak acuh. Saat ini matanya dipenuhi amarah. Song Jingnian sudah berlutut di luar selama 1 jam. Hanya keluar dan mengatakan kepadanya. Kamu maafkan dia? Sampai-sampai tanganku yang sedang menyusun porselen. Berhenti, dia sendiri yang ingin berlutut. Aku berkata dengan dingin. Dia menghancurkan barang-barang ibuku. Mengapa aku harus membujuknya? Dia berkata. Maafkan Jiantong, dengan marah. Tidak ingin? Saat itu asistennya berlari masuk, tidak baik. Tuan Song pingsan. Apa? Wajah Jiantong kali ini benar-benar berubah. Mendongak dan melihatku masih perlahan menyusun pecahan. Dia sangat marah dan dengan lambaian tangan yang besar. Melemparkan potongan porselen yang sudah tersusun ke tanah. Zhang Wansen. Kau benar-benar berdarah dingin. Setelah mengucapkan kalimat ini, dia bergegas keluar tanpa menoleh ke belakang. Membantu Song Jing yang kehujanan. Aku melihat porselen yang sekali lagi terlempar ke tanah. Pecah berkeping-keping. Air mata yang kutahan akhirnya jatuh tak terkendali. Aku sudah berdarah dingin selama bertahun-tahun. Aku mengejarnya. Hanya agar dia melirikku sekali lagi. Apa yang kudapatkan? Adalah kematian tragis di kehidupan sebelumnya. Adalah kekejaman di kehidupan ini. Siapa sebenarnya yang berdarah dingin? Aku menyeka air mata. Mengumpulkan satu persatu pecahan yang sudah tidak bisa diperbaiki itu. Jiantong, aku tidak akan mencintaimu lagi. Bahkan sedikit pun tidak. Karena sudah bertekad untuk menjernihkan hubungan. Aku mengemasi semua barang yang Jiantong berikan padaku selama bertahun-tahun. Dikirim kembali ke keluarga Jian, katanya Jiantong yang memberikannya. Tetapi sebenarnya setiap kali karena paksaan dari ibu dan ayah Jian. Dia menyuruh asistennya membeli sembarangan. Hanya satu yang merupakan pusaka keluarga Jian. Giok itu terlalu berharga. Aku berencana untuk mengembalikannya langsung kepada Jiantong. Tapi tanpa diduga, ketika tiba di luar kamar rumah sakit Song Jingnian, aku mendengar suara Song Jingnian. Bibi, jangan terlalu baik padaku. Aku takut aku terbiasa dengan kebaikanmu. Nanti, kau menikah? Aku tidak akan terbiasa. Melalui kaca transparan pintu kamar rumah sakit, aku melihat Jiantong tampak sangat sedih. Tanpa sadar mengangkat tangannya. Seolah-olah tanpa sadar ingin memeluk Song Jingnian. Tapi dia masih menahan tangannya. Akhirnya mendarat di kepala anak laki-laki itu. Tatapan terkendali. Menahan diri. Mengatakan omong kosong apa? Bahkan jika aku menikah, aku akan selalu baik padamu. Mata Song Jingnian berbinar. Tidak ingin mendengar Jiantong terus berbicara. Aku berkata, kau bisa menganggapku sebagai bibi kandungmu dan menjagaku seumur hidup. Kekecewaan melintas di mata Song Jingnian. Menundukkan kepalanya untuk mendukung bibinya. Dia bergumam. Tapi bibi, setelah kau menikah, kau akan segera memiliki anak sendiri. Setelah kau memiliki anak kandung. Lalu aku ini apa? Tidak akan, aku tidak mau. Kali ini Jiantong bahkan tidak berpikir. Langsung berbicara. Aku sudah meminta orang untuk menyiapkan pil KB jangka panjang. Setelah menikah aku akan meminumnya setiap hari. Jadi kita tidak akan memiliki anak. Aku menjawab. Aku akan selamanya menjadi bibimu. Semua warisanku di masa depan juga akan menjadi milikmu, jadi jangan khawatir, oke? Bibi, Song Jingnian tidak bisa menahan air matanya. Tidak bisa menahan 1 mil pun. Tapi aku yang di depan pintu tampak pucat. Karena aku teringat akan pernikahanku bertahun-tahun sebelumnya.
Kami tidak pernah memiliki anak. Kami pergi untuk diperiksa. Dikatakan bahwa ada masalah denganku. Demi hamil, aku mulai menjalani berbagai pemeriksaan dan perawatan. Satu suntikan demi suntikan. Seluruh tubuhku dipenuhi memar. Tubuhku juga mulai gemuk karena hormon. Bahkan jika demikian, Jian Tong tetap tidak hamil. Dokter sering mengingatkan saya. Apakah ada masalah dengan makanan atau suplemen? Sehingga pengobatan tidak efektif. Saya telah memikirkan banyak kemungkinan tetapi tidak pernah berpikir bahwa Tong diam-diam minum pil KB. Tapi sekarang setelah dipikir-pikir, aku tidak tahan dengan Liang Qiang. Kemudian mundur selangkah. Jian Tong, kamu sangat kejam. Bahkan jika pengawal Jian Tong datang tepat waktu. Aku melihat. Aku tidak terkejut di depan pintu. Tuan Zhang. Apa yang kamu lakukan? Aku memasukkan batu giok di tanganku dengan sembarangan. Memberikannya untuk diperiksa. Kemudian pergi tanpa menoleh ke belakang. Hari ini melewati hari-hari yang tak terhitung jumlahnya. Karena tidak pernah ingin pergi. Coba pikirkan. Aku menyukai diriku yang riang. Kami mengadakan pesta ulang tahun besar yang diadakan oleh teman-teman kami. Tanpa diduga, Jian Tong benar-benar membawa Song Jingnian ke pesta itu dan memberikan hadiah. Jian Tong dengan dingin melemparkan kotak di tangannya kepadaku. Aku menunduk. Itu adalah cincin berlian dan betapa konyolnya itu seperti di kehidupan sebelumnya. Cincin yang digunakan orang lain untuk bertunangan. Namun Jian Tong menganggapnya sebagai hadiah ulang tahun. Dengan jelas memberitahunya. Pernikahan ini hanyalah sedekah yang konyol. Di kehidupan sebelumnya, aku tidak tahu apa-apa. Dan menangis terharu untuk cincin ini. Di kehidupan ini, aku mengembalikan cincin itu tanpa ragu-ragu. Barang yang terakhir kali aku minta pengawal untuk berikan padamu. Apakah kamu tidak menerimanya? Jika kamu melihat pusaka giok yang aku kembalikan, kamu seharusnya mengerti bahwa aku menikah dengannya pada usia 33 tahun. Jian Tong mengerutkan kening. Tidakkah aku sudah mengatakan? Aku tidak kekurangan apapun. Kamu tidak perlu memberiku hadiah. Aku tertegun sejenak sebelum menyadarinya. Jian Tong mungkin melihat tas itu. Dan secara alami mengira aku memberinya hadiah. Jadi dia bahkan tidak membuka hadiah itu. Aku teringat kehidupan sebelumnya. Ketika aku membereskan barang-barang Jian Tong, aku menemukan kotak-kotak berdebu di ruang penyimpanan bawah tanah. Semua adalah hadiah yang kuberikan padanya. Pada ulang tahunnya yang ke-25. Kalung yang kuukir selama seminggu. Dia sakit di usia 33 tahun. Saat itu aku pergi ke Foshan dan berlutut selama 3 hari 3 malam untuk memohon jimat keselamatan. Dia mulai sakit kepala di usia 40 tahun. Aku belajar selama setahun dan secara pribadi memilih jimat penenang pikiran. Begitu banyak hadiah yang memakan waktu dan tenaga, tetapi dia membuangnya dengan sembarangan ke dalam ruang penyimpanan tanpa melihatnya. Sebaliknya, origami yang diberikan Song Jingnian. Bintang, dasi murah, bahkan secari kertas pun dimasukkan ke dalam brankas. Disimpan dengan hati-hati, bibirku mengejek. Tapi tidak ingin banyak menjelaskan. Hanya melayani pelanggan. Ketika perjamuan mencapai tengah jalan, Song Jingnian tiba-tiba jatuh ke pelukan Jian Tong. Bibi, kepalaku sangat pusing. Wajah Jian Tong langsung berubah. Apakah dia sakit atau makan sesuatu yang buruk? Aku akan membawamu ke rumah sakit, katanya. Dia memapah Song Jingnian dengan paksa. Aku mengerutkan kening. Aku adalah tuan rumah perjamuan, jika terjadi sesuatu pada Song Jingnian. Itu semua adalah tanggung jawabku. Saat pergi, aku tidak ingin membuat masalah. Jadi aku mengikuti. Tapi aku tidak menyangka ketika tiba di depan Bentley hitam Jian Tong. Aku mendengar suara terengah-engah Song Jingnian. Bibi, aku sangat panas. Bagian bawah juga sangat tidak nyaman. Tanganku yang semula hendak mengetuk pintu mobil terhenti. Bahkan aku bisa mendengar masalahnya. Apalagi Jian Tong di dalam mobil. Aku mendengarnya berkata dengan cemas. Jingnian, kau sudah diberi obat.
Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Tetapi Song Jingnian di dalam mobil malah memeluknya. Menangis, sudah terlambat. Bibi, aku sangat tidak nyaman. Mohon berikan padaku. Aku hanya menginginkanmu. Suara jernih anak laki-laki itu. Dengan nada merengek, menggoda saraf paling sensitif wanita itu. Jiantong awalnya menggunakan seluruh akal sehatnya untuk menahan diri. Saat ini mendengar pengakuan dari anak laki-laki itu. Semua penindasan akhirnya meledak. Wanita itu berubah menjadi makhluk yang memesona. Menjatuhkan anak laki-laki itu. Aku melihat mobil di depanku berguncang hebat. Mendengar tangisan anak laki-laki di dalam mobil berubah menjadi desahan. Berubah menjadi permohonan ampun. Akhirnya menjadi isakan tak berdaya. Wanita itu masih belum berhenti. Sudut mulutku dengan lemah menarik kembali kehidupan sebelumnya. Aku dan Jiantong menikah selama 20 tahun. Jumlah keintiman bisa dihitung dengan jari. Bahkan 1 kali sebulan di kemudian hari. Masih hadiah ulang tahun yang aku minta di ulang tahunku yang ke-35. Dulu aku berpikir bahwa Jiantong tidak tertarik pada hal semacam ini. Tapi saat ini mendengar gerakan keras di dalam mobil, aku baru mengerti. Dia tidak tertarik pada hal semacam ini. Hanya tidak tertarik padaku saja. Aku menoleh. Mungkin ini lebih baik. Saat ini semua orang mendapatkan apa yang benar-benar mereka inginkan. 2 jam kemudian, perjamuan hampir berakhir. Sebagai tuan rumah, aku harus berpidato. Aku kembali ke ruang rias di lantai atas dan minum segelas jus. Baru saja akan merapikan diri. Tapi tanpa diduga arus panas muncul di perut bagian bawahku. Aku merasa ada yang tidak beres. Baru saja akan memanggil orang. Tanpa diduga suara dingin terdengar dari ambang pintu. Bagaimana? Sang Wansen. Rasanya tidak enak diberi obat, ya? Aku langsung mendongak dan melihat Jiantong entah sejak kapan berdiri di ambang pintu kamar. Aku langsung bereaksi. Kaulah yang memasukkan obat ke dalam minumanku. Aku marah pada Jiantong. Apa yang ingin kau lakukan? Jiantong mencibir. Maju dan mencengkeram daguku. Aku juga ingin bertanya apa yang ingin kau lakukan. Mengapa kau memberi Song Jingnian obat? Hanya karena dia tidak sengaja menjatuhkan guci abu ibumu. Kau memberinya obat. Ingin membuatnya malu di depan umum. Menghancurkan reputasinya. Tapi dia masih anak-anak. Sang Wansen. Bagaimana bisa kau begitu jahat? Aku benar-benar tercengang. Kapan aku memberi Song Jingnian obat? Jiantong melepaskanku. Jangan menyangkalnya. Aku sudah bertanya pada Jingnian. Dia hanya minum segelas air yang kau berikan hari ini. Siapa lagi kalau bukan kau? Saat ini aku baru mengerti apa itu cinta buta yang mutlak. Song Jingnian hanya mengatakan satu kalimat. Jiantong langsung bertanya. Bahkan tidak mempertimbangkan bahwa aku adalah orang gila yang dijatuhi hukuman mati. Aku mencibir. Meronta. Ingin meraih ponsel untuk menelepon ambulans. Tapi Jiantong mengambil ponselku. Jiantong, apa yang kau lakukan? Jiantong menatapku dari atas. Obat ini sangat kuat. Kau memanggil ambulans juga tidak ada gunanya. Satu-satunya cara adalah memohon padaku. Aku tidak mengerti. Memohon apa? Tentu saja memohon padaku untuk membantumu mendapatkan penawarnya. Jiantong mencibir. Tapi aku punya syarat. Kau harus berlutut dan meminta maaf pada Jingnian. Baru aku akan membantumu mendapatkan penawarnya. Aku menatap Jiantong dengan tidak percaya. Dia baru saja bertukar nomor dengan Song Jingnian di dalam mobil. Sekarang dia ingin penawarnya dariku. Dan menyuruhku berlutut memohon padanya. Saat ini aku hanya merasa jijik yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Tapi Jiantong sudah membungkuk mendekatiku. Sang Wansen. Apa yang kau pura-purakan? Bukankah ini yang paling kau inginkan? Dia berkata dengan dingin. Dulu kau juga menggunakan cara ini untuk memaksaku menikahimu. Sekarang aku hanya menyuruhmu meminta maaf atas kejahatanmu. Apa masalahnya? Aku akhirnya tidak tahan lagi.
Mendorongnya dengan kasar. Mengambil gunting di atas meja. Berbicara dengan dingin. Menyuruhku berlutut dan meminta maaf pada Song Jingnian? Bermimpi saja. Tanpa ragu aku menusuk gunting itu dengan keras ke pahaku. Ekspresi Jian Tong berubah drastis. Berteriak. Kamu melakukan apa? Tapi aku mengabaikannya. Terus menggunakan gunting sekali. Lalu menusuk pahaku lagi. Setelan putih salju. Langsung diwarnai merah cerah, Jian Tong terpaku di tempat. Keberanian di hatiku. Tidak ingin dia menyentuhku. Aku lebih baik melukai diri sendiri daripada pikiran yang tidak diinginkan. Jian Tong hanya merasakan raungan jengkel yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan meraih tanganku. Gunting jatuh ke tanah. Sakit hebat datang. Otakku juga sedikit jernih karena sakit yang hebat. Pada saat yang sama, tepuk tangan terdengar di lantai bawah. Jelas menunggu tokoh utama ulang tahun ini untuk berbicara. Aku menahan rasa sakit yang hebat. Membanting Jian Tong keluar dan menuruni tangga. Semua orang terkejut melihatku berlumuran darah. Ekspresiku tidak nyaman. Mengangkat daguku dengan merah menyilaukan. Seperti mawar di tebing. Aku mengangkat gelas anggurku. Tersenyum dan berkata, "Selamat ulang tahunku yang ke-29. Semoga sukses di masa depan." Setelah berbicara, aku pingsan. Jian Tong bergegas keluar di tengah kebingungan dan memelukku. Setelah aku koma selama sehari semalam. Bangun, keluar dari rumah sakit, dan kembali ke rumah. Jia baru saja selesai mengemasi barang bawaannya. Jian Tong datang bersama Song Jingnian. Jian Tong berkata dengan kaku, "Aku sudah memeriksanya siapa yang menaruh obat. Itu orang lain. Salah menaruh obat dan itu tidak ada hubungannya denganmu." Aku tidak bereaksi. Tapi Song Jingnian berkata sambil menangis. Bibiku berkata, "Itu semua karena aku berbicara omong kosong." Yang membuat bibiku salah paham. Untuk menebus kesalahan padamu, aku secara pribadi mendesain gaun pengantinmu dan bibiku. Itu juga sebagai hadiah ulang tahun untukmu. Aku mendongak dan melihat gaun di tangannya. Tanpa sadar, ingatan berputar datang. Aku mencibir. Apa kau tidak memperhatikan ukuran saat mendesain pakaian? Gaun ini, bagaimana aku bisa memakainya? Alam bawah sadar. Malam sebelum pernikahan. Song Jingnian mengeluarkan gaun yang dia desain sendiri. Jian Tong tanpa basa-basi menolak gaun haute couture pilihanku. Dan bersikeras agar aku memakainya. Gaun Song Jingnian ini. Tapi yang ini 6 ukuran lebih kecil. Aku tidak bisa memakainya. Jian Tong dengan dingin berkata, "Kau bisa diet saja." Yang menyebabkan pernikahan, 2 hari sebelumnya aku tidak berani minum seteguk air pun. Dan akhirnya pingsan di pernikahan. Di kehidupan ini, tentu saja aku tidak akan sebodoh itu. Ketika Song Jingnian mendengar aku berkata demikian, wajahnya langsung pucat. Dan dengan panik dia menangis sambil berkata, "Benar? Maaf. Karena ketika aku mendesain gaun ini, yang kupikirkan adalah seandainya aku adalah pengantin pria." Jadi tanpa sengaja, Jian Tong tiba-tiba mendongak dan menatapnya, emosi di matanya rumit. Song Jingnian dengan panik menutup mulutnya. Menyadari sumpahnya sendiri. Suasana tiba-tiba menjadi canggung. Aku mencibir. "Jika begitu, kau saja yang pakai gaun ini." Song Jingnian tertegun. Wajah Jian Tong langsung menjadi pucat pasi. "Sang Wansen, kau bicara omong kosong." Senyum Jingnian yang mana? Aku dengan sinis menarik sudut bibirku. "Lihat, benar kan? Orang yang bersalah akan lebih mudah emosi. Kalau begitu berikan saja pada orang lain." Singkatnya, bukan aku yang akan memakainya. Jian Tong mengerutkan kening dan bertanya pada Sang Wansen, "Apa maksudmu?" Aku mengangkat kepala. Mengulangi kata demi kata. "Aku tidak ingin menikahimu lagi. Dan aku juga tidak akan muncul di pernikahan besok. Apa kau menginginkan sesuatu dariku?"
Jian Tong awalnya membuka mulut dengan tidak sabar. Melihat tatapan dingin di mataku. Kata-katanya terhenti. Tatapannya tertuju pada pahaku yang terbalut rapat. Mengingat kemarin aku lebih memilih melukai diriku sendiri daripada berhubungan dengannya. Hati Jian Tong entah kenapa menjadi gelisah lagi. Berbicara tentang Zhang Wansen. Jangan marah menjelang pernikahan. Dia pikir aku hanya marah karena dia mengabaikanku selama ini. Dan akan dengan senang hati menikahinya setelah amarahku mereda. Tatapan Jian Tong tertuju ke samping. Ke gaun itu. Aku pikir dia akan seperti alam bawah sadar yang memaksaku mengenakan gaun itu. Tapi dia malah berkata, "Karena kamu suka gaun yang kamu pesan sebelumnya. Pakailah itu saja." Song Jingyan tiba-tiba mendongak sambil tersenyum. Jian Tong menyentuh kepalanya. Aku berkata tidak apa-apa. Kamu bisa mendesain pakaian lain-lain kali. Wajah Song Jingyan sedikit memucat. Tetapi masih mengangguk patuh. Berapa lama kemudian Jian Tong membawanya pergi dari Amerika. Song Jingyan kembali lagi. Berdiri di depanku. Leng Wang membuka mulutnya. Zhang Wansen. Kemarin di mobil, kau melihat semuanya, kan? Saat ini, wajahnya tidak lagi memiliki kehati-hatian seperti biasanya. Hanya permusuhan yang kental. Bertanya balik. Kau sendiri yang memasukkan obat itu. Song Jingyan tidak menyangkal. Benar. Bibi sangat mencintaimu. Awalnya itu adalah aku, hanya memberimu kesempatan. Aku mengerti alam bawah sadar tidak tahu hubungan mereka. Aku langsung memastikan. Lalu berkata, semoga kalian bahagia, kata-kataku tulus. Song Jingyan langsung meledak, Zhang Wansen. Berhenti bersikap sinis padaku. Tapi aku harus mengakui. Tingkat keberanianmu sekarang lebih baik daripada sebelumnya, yang hanya mengejar-ngejar seperti anjing penjilat. Sekarang kau belajar berpura-pura. Apa kau pikir aku akan memandangmu berbeda karena kau lebih baik mati daripada berhubungan dengan bibi kemarin? Aku beritahu kau, bermimpilah. Hari ini aku akan membuatmu menyadari siapa yang benar-benar bibi perhatikan. Setelah kata-kata itu selesai, dia tiba-tiba bergegas, menutupi mulut dan hidungku dengan sapu tangan yang berbau menyengat. Aroma tercium. Aku tidak berdaya melawan karena kakiku terluka. Para pelayan di rumah juga karena percakapan pribadi kami. Sudah lebih tidak berdaya daripada aku. Dan kehilangan kesadaran. Aku membuka mata karena panas. Dengan tujuan semuanya adalah api. Song Jingyan berbaring di sampingku. Aku tersadar. Dan memarahi Song Jingyan dengan marah. Kamu membakar rumahku. Apakah kamu gila? Song Jingyan malah mencibir. Bukankah kamu pikir bibi kecil menyukaimu? Hari ini aku akan memberitahumu seberapa besar dia mencintaiku. Begitu kata-kata itu diucapkan. Dari belakangku terdengar suara cemas Jian Tong. Jingyan, Jingyan. Kamu di mana? Song Jingyan menghapus semua kekejaman tadi. Segera mengeluarkan air mata. Dan berteriak dengan menyedihkan. Bibi? Aku di sini? Cepat selamatkan aku. Jian Tong segera bergegas masuk ke kamar. Melihatku di samping. Dia tertegun. Tapi Song Jingyan menjerit karena panas. Segera mengalihkan perhatiannya lagi. Jingyan dia langsung mengangkat Song Jingyan. Ketika dia berjalan di sampingku. Dia dengan cepat berkata. Zhang Wansen. Aku akan menyelamatkan Jingyan keluar dan akan kembali untuk menyelamatkanmu. Saat kau berkata, dia melangkah pergi dariku. Dengan mengejek mencibir. Sambil memegangi rasa sakit di kakiku. Aku mencoba yang terbaik untuk merangkak keluar. Aku sudah tidak percaya kata-kata Jian Tong. Aku harus keluar sendiri. Aku merangkak ke bawah dan menemukan bahwa lantai pertama hampir dilalap api. Jian Tong sedang membersihkan jalan keluar. Melihatku keluar. Ekspresinya berubah. Bukankah aku menyuruhmu menungguku? Tapi sekarang bukan waktunya untuk mengejar.
Dia hendak membantu Song Jingnian keluar. Tanpa diduga Song Jingnian tiba-tiba berseru hati-hati. Aku melihat balok atap terbakar oleh api. Jatuh lurus ke bawah. Potongan kayu pertama jatuh ke arahku. Wajah Zhang Wansen berubah. Ingin bergegas? Tapi sedetik kemudian, Kasa menjatuhkan lagi balok gantung ke arah Song Jingnian. Pada saat genting, Jiantong akhirnya berbalik dan melindungi Song Jingnian dalam pelukannya. Balok kayu yang terbakar menghantam punggungnya. Dia mengerang tertahan. Pada saat yang sama, sepotong kayu juga menghantam punggungku. Rasa sakit yang hebat datang. Aku linglung mengangkat mata dan melihat petugas pemadam kebakaran akhirnya masuk. Jiantong masih memeluk Song Jingnian. Melindunginya erat-erat dalam pelukannya dengan sikap perlindungan mutlak. Aku tertawa. Jiantong, kali ini kamu juga membuat pilihan yang sama. Ketika aku bangun, aku sudah berada di rumah sakit, dan Jiantong sudah selesai dibalut dan dirawat. Melihatku bangun, dia berbicara dengan kaku. Aku sudah bertanya pada dokter. Luka kita tidak parah, lukanya sudah diobati. Itu tidak akan memengaruhi pernikahan hari ini. Aku tidak menyangka sampai saat ini. Jiantong masih mengira aku ingin menikah dengannya. Saat ini aku terlalu malas untuk menjelaskan. Aku hanya turun dari tempat tidur. Aku ingin keluar dari rumah sakit. Hari ini adalah hari keberangkatan proyek Chang'e. Aku tidak bisa menunda. Tapi Jiantong mengira aku terburu-buru keluar dari rumah sakit untuk pergi ke pernikahan. Dia tanpa sadar menghela napas lega. Tentu saja aku tidak sabar untuk menikah dengannya. Dia merasa lega yang tidak bisa dijelaskan di hatinya. Bahkan sedikit senang. Jiantong tidak tahu mengapa dia memiliki emosi seperti ini. Merasa kesal tanpa alasan di hatinya. Segera memasang wajah dingin. Aku pergi ke lokasi pernikahan dulu. Kamu selesaikan urusanmu dan datang ke lokasi. Begitu Jiantong pergi, aku memanggil sopir. Tuan muda pergi ke lokasi pernikahan. Tapi aku tidak ragu untuk tidak pergi ke bandara. Mengambil bagasi. Pergi ke bandara dan bertemu dengan mentor. Aku menerima banyak pesan dari Jiantong. Zhang Wansen. Kamu di mana? Kenapa belum datang ke pernikahan? Kalau tidak segera dirias di lokasi, akan terlambat. Apakah kamu masih ingin menikah? Zhang Wansen. Aku beri kamu 10 menit terakhir. Segera datang. Jiantong sepertinya benar-benar kehilangan kesabaran. Langsung menelepon. Tapi aku malah melihat. Tidak melihat sama sekali. Langsung mematikan telepon. Melepas kartu SIM dan membuangnya ke tempat sampah. Berbalik dan pergi mendaftar. Jiantong. Dalam hidup ini, aku hanya akan hidup untuk diriku sendiri. Pada saat yang sama, di sisi lain, para tamu undangan pernikahan sudah mulai duduk. Pernikahan dua keluarga kaya di Haicheng tentu saja sangat meriah. Namun, di belakang panggung pernikahan saat ini sangat berantakan. Wajah ayah Jian saat ini sangat muram. Xiao Peng, apakah kamu sudah menghubungi Wansen? Belum. Dalam 15 menit lagi, pernikahan akan dimulai. Jika tidak ada pengantin pria saat itu, kita akan menjadi bahan tertawaan terbesar di Haicheng. Wajah Jiantong saat ini juga sangat jelek. Tetapi dia meneleponku lagi. Namun kali ini langsung mendengar suara mekanis dingin yang mengingatkan maaf. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Jiantong membanting ponselnya ke meja. Sebenarnya apa yang sedang dilakukan Zhang Wansen ini? Bukankah aku sangat menantikan pernikahan ini? Bukankah aku rela memperhitungkan diri sendiri untuk menikah dengannya? Bukankah itu impianku sejak dulu? Yaitu menjadi pengantinnya? Sekarang setelah akhirnya sampai di pernikahan. Kemana aku malah pergi? Sementara itu, Ibu Jian sudah selesai menelepon rumah sakit. Aku sudah memastikan. Wansen sudah keluar dari rumah sakit tetapi tidak datang ke lokasi pernikahan. Mungkinkah dia tidak ingin menikah? Semakin Ibu Jian berpikir, semakin dia merasa itu benar. Hampir menangis. Ngomong-ngomong,
Zhang Wansen sebelumnya pernah mengatakan ingin membatalkan pertunangan. Aku pikir dia hanya berbicara dalam kemarahan. Sekarang aku berpikir tentang itu, pasti karena kamu tidak cukup perhatian pada Zhang Wansen. Itulah mengapa dia merasa kecewa. Bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada ibunya? Ibu Jian dan ibuku adalah teman masa kecil yang sangat dekat. Ibuku meninggal lebih awal. Ibu Jian sudah lama menganggapku sebagai putranya sendiri. Sangat menantikan aku menikahi keluarga Jian. Tidak mungkin. Jian Tong tanpa sadar menyebut Zhang Wansen. Bagaimana mungkin dia tidak ingin bertemu denganku? Tapi sedetik kemudian, dia teringat ketika aku terkena obat sehari sebelumnya. Obat yang begitu kuat akan membuat siapapun kehilangan akal sehatnya. Dan meraih orang asing untuk menyalurkan obatnya. Tapi aku menahannya dengan sekuat tenaga dan tidak menyentuhnya. Bahkan lebih memilih melukai diriku sendiri dengan parah. Sepertinya dia benar-benar bertekad untuk memutuskan hubungan dengannya. Memikirkan hal ini, Jian Tong hanya merasa jantungnya seperti kehilangan sebagian. Tiba-tiba merasa tidak nyaman. Aku pergi ke rumahnya untuk mencarinya. Tapi suami Jian langsung berteriak. Villa keluarga Zhang sudah terbakar habis. Kemana kamu akan mencarinya? Langkah kaki Jian Tong terhenti. Ya. Dia hampir lupa. Kemarin, rumah keluarga Zhang tiba-tiba terbakar. Dan sudah menjadi reruntuhan. Mungkinkah karena kemarin dalam kebakaran besar? Orang pertama yang dia selamatkan adalah Song Jinglian? Aku marah. Memikirkan hal ini, Jian Tong hanya merasa semakin kesal. Dan hendak pergi mencari di tempat lain. Tapi tidak ingin. Saat ini, staf di lokasi pernikahan buru-buru datang. Pengantin pria telah tiba. Jian Tong terkejut. Kemudian menghela napas lega. Tentu saja. Dia berkata, aku sangat menyukainya. Bagaimana mungkin dia tidak datang ke pernikahanku? Itu hanyalah taktik tarik ulur. Memikirkan hal ini, Jian Tong merasa sedikit kesal. Dan bersiap untuk memarahi beberapa patah kata. Ketidakdewasaan. Tapi tidak ingin mendongak dan melihat orang yang datang. Dia tertegun. Jinglian, kenapa kamu? Kamu melihat pakaian yang dikenakan anak laki-laki di depanmu. Dia bahkan lebih terkejut. Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Kulihat pengantin pria yang masuk bersama staf saat ini. Bukan aku sama sekali. Melainkan Song Jingnian yang mengenakan setelan jas rancangan Jian Tong. Mendengar pertanyaan Jian Tong, wajahnya memerah. Menundukkan kepala tetapi dengan susah payah membuka mulut. Bibi? Aku sudah mendengar semuanya. Zhang Wansen tidak muncul di pernikahan. Begitu banyak tamu yang datang. Jika pengantin pria tidak muncul, seluruh Haicheng akan menertawakan Jian Jia. Jadi aku mengenakan gaun pengantin. Aku berpikir, jika Zhang Wansen tidak datang, biarkan aku menjadi pengantin pria. Aku akan menikahi Bibi. Sambil berkata, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya berbinar, seolah mengumpulkan semua keberaniannya. Jian Tong tertegun. Tetapi Ibu Jian di sebelahnya tidak berkata apa-apa. Maju dan menampar wajah Song Jingnian. Kamu dasar jalang. Bermimpi untuk menikahi Xiao Tong. Jian Tong baru sadar kembali. Segera melindungi Song Jingnian di belakangnya. Benar? Ibu Jian saling menatap dengan marah. Apa yang kamu lakukan? Ibu Jian malah mencibir. Jian Tong, jangan berpura-pura padaku. Apa yang kamu katakan? Song Jingnian adalah anak yang kamu adopsi. Tetapi semua orang dapat melihat dengan jelas. Kalian berdua tidak jelas. Katakan padaku yang sebenarnya. Apakah karena orang ini Wansen ingin membatalkan pertunangan? Pupil mata Jian Tong mengecil dan tidak sempat berbicara. Tanpa diduga, Song Jingnian sudah menangis. Nyonya Jian. Jika kamu ingin menyalahkan, salahkan aku saja. Aku yang jatuh cinta pada Bibi. Aku tidak bisa menahan diri. Aku yang memintanya untuk berhubungan denganku. Semua itu salahku.
Tidak ada hubungannya dengan Xiao Yi sama sekali. Ibu Jian hampir pingsan. Kalian berdua bahkan berhubungan. Aku akan membunuh kalian. Pasangan tak tahu malu ini berkata. Dia bergegas maju untuk memukul Song Jingnian dan Jian Tong. Tapi Tuan Jian berteriak dengan suara rendah, "Cukup!" Ibu Jian berhenti. Tuan Jian menatap Song Jingnian. Setelah merenung lama, dia akhirnya berbicara. Apa boleh buat? Kita hanya bisa menikahkan Song Jingnian dengan Xiao Tong. Mata Song Jingnian langsung berbinar. Tapi Ibu Jian menjerit. Suamiku. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu punya cara yang lebih baik? Tuan Jian berkata dengan marah. Pernikahan hari ini dihadiri oleh semua orang terkemuka di seluruh Haicheng. Jika tidak ada pengantin pria, maka keluarga Jian kita akan menjadi bahan tertawaan. Paling-paling orang akan membicarakan pengantin pria. Tapi jika tidak ada pengantin pria, kita akan benar-benar kehilangan muka. Pada saat genting ini, jika kamu tidak membiarkan Song Jingnian menikah, kemana kamu akan mencari yang lain? Setelah mengatakan itu, Tuan Jian melihat ke arah Jian Tong, Xiao Tong. Bagaimana menurutmu? Song Jingnian menatap Jian Tong dengan penuh harap. Tapi Jian Tong adalah pemilik yang sah. Tapi, dia membuka mulutnya, Jingnian adalah anak angkatku secara nominal. Jadi, itu tidak masalah. Tuan Jian berkata dengan tidak sabar. Kalian tidak memiliki hubungan darah. Juga tidak melalui prosedur adopsi yang normal. Hanya merawatnya selama beberapa tahun. Meskipun akan ada gosip. Tapi itu lebih baik daripada diperlakukan sebagai bahan tertawaan. Jian Tong membeku di tempat. Sementara itu, waktu pernikahan telah tiba, suara pembawa acara dan tepuk tangan para tamu terdengar dari luar. Song Jingnian dengan cemas meraih lengan Jian Tong. Bibi, apalagi yang kamu ragukan? Cepat setuju. Song Jingnian saat ini sangat bahagia. Dia diadopsi oleh Jian Tong pada usia 10 tahun. Awalnya dia hanya menganggapnya sebagai orang yang lebih tua yang dihormati. Tapi kemudian, saat mencapai masa pubertas, dia tanpa sadar jatuh cinta pada Jian Tong. Tidak hanya mencintai kecantikannya, tetapi juga mencintai kekayaan keluarga Jian. Dia juga bisa merasakan perasaan Jian Tong padanya. Hanya karena status, dan juga pertunangannya denganku. Dia menekan semua perasaannya. Dan hari ini semua belenggu ini akhirnya bisa dilepaskan. Ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk bersama Jian Tong secara terbuka. Bagaimana bisa dia melewatkannya? Memikirkan hal ini, dia menatap Jian Tong dengan penuh harapan menunggunya untuk setuju. Tapi tak disangka Jian Tong tiba-tiba mengangkat kepalanya. Aku tidak bisa menikahi Jingnian. Wajah Song Jingnian menjadi pucat dalam sekejap. Tuan Jian tertegun. Mengapa? Bukankah kamu selalu menyukai Song Jingnian? Jian Tong tidak melihat Song Jingnian. Hanya berkata dengan tenang. Mengganti pengantin pria dengan Jingnian. Memang untuk sementara bisa mengatasi kesulitan hari ini. Tapi setelah itu, begitu banyak proyek kerjasama antara keluarga kita dan Sang Jia. Meskipun aku memberikan semua bisnis kepada manajer untuk ditangani. Tetapi semua keputusan ada padaku. Meskipun aku tidak datang ke pernikahan hari ini. Tapi ayah, apakah kamu benar-benar berpikir aku akan senang melihat dia menikah dengan Jingnian? Jika aku hanya merajuk, tidak muncul, dan mengetahui bahwa pengantin pria telah diganti. Apa yang akan aku lakukan? Jika dalam kemarahan aku membatalkan semua bisnis dengan Jian Jia. Tidak hanya itu. Mengganti pengantin pria secara tiba-tiba. Orang lain juga akan curiga bahwa Jian Jia kami tidak menepati janji. Yang akan memengaruhi reputasi kami di dunia bisnis di masa depan. Jian Tong menganalisis pro dan kontra dengan tenang. Jian Fu diyakinkan. Apa yang kamu katakan masuk akal. Tapi pernikahan hari ini sebenarnya sangat mudah diatasi. Jian Tong menyela, bukankah Zhang Jia baru saja mengalami kebakaran kemarin? Katakan saja secara langsung. Luka yang aku derita akibat kebakaran tiba-tiba memburuk.
Sehingga aku harus membatalkan pernikahan. Dan akan diadakan lagi sebulan kemudian, Jian Tong. Mendengar ini, matanya tiba-tiba berbinar. Ya, ya, ya. Suami, kamu percayalah padaku. Wan Sen adalah orang yang aku lihat tumbuh dewasa. Dia tidak mungkin menyerah. Kepala keluarga Jian akhirnya yakin. Silakan lakukan seperti yang kau katakan. Kepala keluarga Jian dan Nyonya Jian segera keluar untuk menjelaskan kepada para tamu. Jian Tong kemudian mengalihkan pandangannya ke Song Jingnian di sampingnya. Melihat matanya yang merah, dia merasa tidak tega dan berbisik. Jingnian. Song Jingnian tiba-tiba mengangkat kepalanya. Bibi, apakah kau menikahi Zhang Wansen? Benar-benar hanya karena bisnis Jian Jia dan keluarga Zhang? Kelopak mata Jian Tong berkedut. Tentu saja, kalau tidak, karena apa lagi? Song Jingnian berkata dengan lembut. Aku pikir Bibi benar-benar jatuh cinta pada Zhang Wansen. Bagaimana mungkin? Jian Tong berseru. Song Jingnian nyaris tidak menarik sudut bibirnya. Baguslah kalau begitu. Tangan Jian Tong tanpa sadar mengepal. Ya, memang seperti ini. Dia menikahiku hanya demi bisnis dan janji keluarga Jian. Sungguh, hanya itu. Setelah pernikahan dibatalkan, Jian Tong segera pergi mencari saya. Pergi ke beberapa apartemen keluarga Zhang tetapi tidak menemukan siapapun. Dia akhirnya datang ke sekolah tempat saya bekerja. Saya berbeda dari tuan muda biasa. Tidak belajar manajemen bisnis. Juga tidak kekurangan barang-barang mewah dan fashion. Tetapi fokus pada lulus sarjana teknik penerbangan dan kemudian langsung melanjutkan ke pascasarjana. Setelah lulus, saya tinggal dan menjadi peneliti. Jian Tong sangat meremehkan pekerjaan saya ini. Gajinya terlalu rendah. Dan tidak membantu perusahaan keluarga sama sekali. Dia awalnya juga sudah memikirkannya. Setelah menikah, dia akan meminta saya berhenti dari pekerjaan ini. Datang ke sekolah. Mencari dosen pembimbing saya. Dia langsung bertanya apakah dia melihat saya. Dosen pembimbing itu malah terkejut. Wan Sen sudah pergi, apa kau tidak tahu? Jian Tong benar-benar terpana. Pergi? Pergi kemana? Dosen pembimbing itu menjawab dengan jujur. Untuk berpartisipasi dalam proyek penelitian penerbangan rahasia. Dia berangkat pagi ini. Jian Tong tertegun. Jadi, untuk menghindari pernikahan, dia langsung pergi dinas. Dia langsung merasa kesal. Temperamen Zhang Wansen ini benar-benar semakin besar. Dia segera bertanya kapan dia akan kembali. Pembimbing saya ini juga mengenal Jian Tong. Dan juga tahu bahwa dia adalah tunangan saya. Jadi saat ini, mendengar pertanyaan Jian Tong, dia merasa semakin bingung. Wansen tidak memberitahumu? Dia berpartisipasi dalam proyek penelitian ilmiah rahasia tingkat tinggi. Sama sekali tidak ada waktu yang pasti. Bahkan perkiraan paling konservatif pun membutuhkan lebih dari 10 tahun untuk kembali. Lebih dari 10 tahun? Wajah Jian Tong langsung menjadi pucat. Pada saat yang sama, helikopter eksklusif Pangkalan Antariksa Barat Laut mendarat. Aku turun dari pesawat. Kemudian seorang senior datang untuk menyambutku. Halo. Nama saya Zhang Yuemei. Setelah ini, saya akan bertanggung jawab untuk membimbingmu. Orang itu membawaku ke asrama. Setelah memperkenalkan kantin dan berbagai situasi pekerjaan, dia berbicara. Kudengar kau adalah tuan muda dari keluarga Zhang. Dasar orang kaya yang sebenarnya. Hidup di pangkalan relatif sederhana. Apakah kau akan merasa tidak nyaman? Aku tersenyum sederhana. Hidupnya sangat baik. Awalnya tempat ini adalah tempat untuk melakukan penelitian ilmiah. Mendengar ini, senior itu tertawa. Mengulurkan tangannya secara resmi kepadaku. Selamat datang di Changxiang. Aku juga mengulurkan tanganku. Mimpi yang dipatahkan di kehidupan sebelumnya. Akhirnya bisa dilanjutkan di kehidupan ini. Jian Tong di sisi lain sama sekali tidak tahu bagaimana dia kembali ke keluarga Jian dengan linglung. Mendorong pintu masuk. Ibu Jian sibuk dan tidak bisa pergi.
juga berjalan mendekat. Bagaimana? Apakah kau menemukan Wan Sen? Jian Tong baru tersadar. Dia pergi ke pangkalan penelitian antariksa. Pangkalan penelitian ilmiah? Ibu Jian terkejut. Pergi dinas di luar negeri berapa lama? Tangan Jian Tong tanpa sadar mengepal. Paling sedikit 10 tahun. Atau mungkin tidak akan pernah kembali. Hampir setiap kata menghabiskan. Seluruh kekuatan tubuh tidak akan kembali. Wajah Ibu Jian juga menjadi pucat. Tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bergumam pada dirinya sendiri. Tidak heran, Jian Tong baru tersadar. Tidak heran apa? Tidak heran sebelumnya kudengar dia mencari manajer perusahaan dan menandatangani banyak waktu yang lama. Juga mencuri sebagian aset. Kupikir itu karena pernikahan. Tanpa diduga karena dia sudah memutuskan. Jian Tong tiba-tiba tersadar dengan nada marah. Lalu kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Ibu Jian langsung meledak. Aku yang seharusnya bertanya padamu. Ada apa dengan Wan Sen? Kenapa tiba-tiba pergi? Dia sangat menyukaimu sebelumnya. Tiba-tiba dengan keras kepala membatalkan pertunangan. Dan pergi ke tempat yang begitu jauh. Apa yang sebenarnya kau lakukan pada Wan Sen? Reaksi pertama Jian Tong adalah ingin membantah. Tapi kata pertama sudah di ujung lidah tapi tiba-tiba tidak bisa mengatakannya. Berbagai hal baru-baru ini seperti gelombang menerjang kepalaku. Pertama setelah malam itu. Meskipun dia setuju untuk menikahiku. Tapi dia sangat mempermalukanku. Kemudian, dia merebut karya peninggalan ibuku demi Jing Nian. Tapi Jing Nian tidak sengaja memecahkannya. Kemudian Jing Nian penting. Dia salah paham tanpa penjelasan. Dia bahkan memberiku obat. Dia pikir balas dendam. Kemudian beberapa hari yang lalu saat kebakaran, dia meninggalkanku. Saat ini, ibuku bertanya dan aku baru menyadari. Bukan hanya ketidakpedulian beberapa tahun terakhir. Hanya dalam beberapa hari singkat ini. Dia benar-benar menyakitiku. Berkali-kali, dia tiba-tiba berbalik dan berjalan keluar. Jian Mu langsung bertanya. Kau mau kemana? Jian Tong berkata dengan wajah pucat. Aku akan membawanya kembali. Jian Tong kembali ke sekolah. Mencari dosenku. Dan langsung berkata. Profesor Shen. Bisakah kau memberiku informasi kontak sekarang? Aku ingin membawanya kembali. Profesor Shen mendengar ini. Anak muda yang tercengang. Apakah kau tidak salah paham? Proyek mereka ini bukan main-main. Setiap lembaga penelitian dipilih dengan cermat. Begitu masuk, bagaimana bisa pergi begitu saja? Jian Tong, yang biasanya tenang, hanya merasakan kegelisahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nada bicaranya juga menjadi cepat. Profesor Shen, Anda sama sekali tidak tahu situasi pasti tentang mencari Wan Sen. Dia sama sekali tidak benar-benar ingin pergi ke lembaga penelitian. Hanya saja kami bertengkar 2 hari lalu. Dia menjadi marah sesaat. Untuk membuatku kesal. Itulah sebabnya dia pergi. Ya. Sampai saat ini, Jian Tong yakin aku bertindak gegabah karena beberapa hari terakhir. Dia terus mengatakan beberapa hari lagi. Dia memperkirakan dia akan menyesalinya. Ini justru mempengaruhi kemajuan proyek. Jadi lebih baik aku membawanya kembali sekarang. Profesor Shen tercengang mendengar ini. Dia tercengang lagi. Apa kau tidak salah paham? Wan Sen berpartisipasi dalam proyek ini. Itu sama sekali bukan keputusan 2 hari ini. Jian Tong tercengang. Ketika Jian Tong berjalan keluar dari lembaga penelitian, seluruh dirinya masih linglung. Di telinganya adalah Profesor Shen. Apa yang baru saja dikatakan? Wan Sen menelepon kami minggu lalu. Mengatakan ingin berpartisipasi dalam proyek ini. Nada bicaranya sangat tegas. Kami juga telah mengonfirmasinya berkali-kali dengannya. Jadi dia sama sekali tidak bertindak gegabah. Jian Tong berhenti melangkah minggu lalu. Yaitu ketika dia baru saja melamar pernikahan. Memang, saat itu aku mengatakan akan membatalkan pertunangan.
Tapi dia awalnya mengira aku hanya mengatakan hal-hal yang membuatku marah. Tapi dia tidak menyangka aku serius. Di satu sisi membatalkan pertunangan denganku. Di sisi lain, dia sudah menghubungi lembaga penelitian. Bersiap untuk pergi. Tapi mengapa saat itu baik lelang tidak terjadi? Tidak juga terjadi peristiwa pemberian obat. Tidak juga terjadi kebakaran. Aku akan dengan teguh hati pergi. Si brengsek Jane Tong tidak bisa memahaminya. Dia pulang dengan linglung. Tapi aku tidak menyangka melihat ayahnya duduk di ruang tamu dengan wajah gembira. Xiao Tong, kamu sudah kembali. Aku punya kabar baik. Yang ingin kukatakan padamu. Urusan pernikahan sudah beres. Aku tertegun. Seketika menjadi bersemangat. Kalian menemukanku. Tanpa diduga Jian Fu menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak mungkin. Aku sudah bertanya. Dia berpartisipasi dalam proyek rahasia tingkat nasional, tidak bisa berhubungan dengan dunia luar. Tidak mungkin ada yang bisa menemukannya. Jian Fu masih dengan gembira berkata. Tidak menemukanku. Tidak masalah. Aku sudah menemukan sepupu Zhang Wansen. Dia juga dianggap sebagai keluarga Zhang. Biarkan dia menggantikanku memasuki keluarga kita, ini juga bisa dianggap sebagai pernikahan dengan keluarga Zhang. Aku sudah bertanya padanya. Dia sudah setuju. Kita juga tidak akan menjadi bahan tertawaan Hai Cheng. Tidak bisa, wajah Jian Tong berubah. Bertunangan denganku. Jelas-jelas itu Zhang Wansen. Kenapa bisa diganti begitu saja? Dan tidakkah kamu khawatir Zhang Wansen akan marah dan membatalkan kerjasama dengan keluarga kita setelah dia mengetahuinya? Omong kosong apa yang kamu katakan? Jian Fu mengerutkan kening melihat Jian Tong. Zhang Wansen sudah pergi untuk berpartisipasi dalam proyek jangka panjang seperti itu. Sangat jelas. Dia benar-benar ingin membatalkan pertunangan dan benar-benar menyerahkanmu. Bagaimana mungkin dia akan menyulitkan kita karena kita menikahkan orang lain? Tidak hanya itu. Zhang Wansen tidak mungkin kembali dalam 10 atau 20 tahun. Perusahaan keluarga Zhang sudah dikelola oleh manajer. Tidak mungkin tiba-tiba ikut campur. Singkatnya, kekhawatiran yang dia katakan di pernikahan sebelumnya sudah tidak ada lagi. Satu-satunya hal yang perlu kita selesaikan adalah mencegah orang lain berpikir bahwa keluarga Jian mereka yang membatalkan pernikahan. Jadi cara terbaik adalah menikahi anggota keluarga Zhang yang lain. Dengan begitu, semua orang hanya akan berpikir bahwa keluarga mereka sangat menepati janji. Kekhawatiran sudah teratasi. Xiao Tong, apa yang masih dia khawatirkan? Tangan Jian Tong. Tanpa sadar mengepal erat dengan ekspresi wajah. Sungguh-sungguh, ya. Nalarnya sebenarnya tahu bahwa apa yang dikatakan ayahnya benar. Semua hal yang perlu dikhawatirkan sudah selesai. Tinggal menikah saja. Sepupu Zhang Wansen. Karena dia tidak mencintaiku. Menikah denganku atau sepupu Zhang. Baginya sama saja. Tapi mengapa dia selalu merasa sangat enggan? Seolah-olah sebagian hatinya telah diambil. Sangat tidak nyaman? Aku tidak bisa menikahi sepupunya. Dia tidak bisa memahaminya. Ini pengulangan mekanis. Aku tidak bisa menikahimu, Jian Fu marah dan ingin marah. Tetapi Ibu Jian yang sedari tadi diam tiba-tiba datang untuk menenangkannya. Dia mendongak menatap Jian Tong, Tong kecil. Sebenarnya saat ini, kau bisa menikah dengan siapa saja. Sepupu Zhang Wansen. Bahkan Song Jingnian. Kami semua setuju. Hanya saja aku ingin bertanya padamu satu hal. Dia menatap lurus putrinya. Kau bersikeras ingin menikah. Apakah Zhang Wansen hanya karena janji dan pertimbangan bisnis? Atau karena kau cinta? Zhang Wansen tentu saja karena, Jian Tong berseru. Tetapi kata-katanya terhenti di tengah jalan. Karena jika itu demi janji dan bisnis, sekarang dia seharusnya sudah melepaskan. Ibu Jian menghela napas kecil dengan penuh pengertian. Tong kecil. Sekarang Zhang Wansen sudah pergi. Apa kau masih tidak mengenali ketulusan hatimu sendiri? Apakah kau benar-benar tidak mencintai Zhang Wansen?
Atau kau tidak berani mengakui bahwa kau mencintai Zhang Wansen? Jian Tong sama sekali tidak tahu bagaimana dia meninggalkan keluarga Jian. Di benaknya hanya ada perkataan ibunya. Apakah kau benar-benar tidak mencintai Zhang Wansen? Atau kau tidak berani mengakui bahwa kau mencintai Zhang Wansen? Jian Tong mengepalkan tinjunya dengan erat. Tidak, bagaimana mungkin dia mencintaiku? Dia jelas mencintai Jing Nian. Memikirkan hal ini dia segera ingin mencari Song Jingnian. Pasti karena terlalu banyak hal yang terjadi baru-baru ini. Yang membuatnya sedikit bingung. Asalkan bertemu Jingnian, dia pasti akan menyadari siapa orang yang benar-benar dicintainya. Sampai ini dia bertanya pada asistennya. Mendengar bahwa Song Jingnian sedang berkumpul dengan teman-temannya di sebuah KTV. Dia segera pergi ke sana. Tanpa disangka, setibanya di depan ruang KFV, dia belum mendorong pintu masuk, sudah mendengar suara teman Song Jingnian. Kak Jingnian, dulu kamu bersumpah bisa meyakinkan bibimu untuk masuk keluarga Jian sebagai menantu laki-laki. Jadi dia benar-benar berhasil. Tidak mungkin. Tangannya yang hendak mendorong pintu tiba-tiba membeku. Dia mendongak tak percaya melalui bagian kaca pintu dan melihat pemandangan di dalamnya. Terlihat Song Jingnian dikelilingi oleh teman-temannya di tengah. Tidak ada lagi wajahnya yang jernih atau menyedihkan seperti biasanya, melainkan dengan ekspresi bangga dan angkuh. Tentu saja bisa diatasi. Kalian belum dengar ya? Tunangan wanita tua itu, Zhang Wansen, sudah pergi ke laboratorium penelitian luar angkasa. Tidak akan kembali dalam 10-20 tahun. Sekelompok gadis bertepuk tangan. Kak Jingnian memang hebat. Perjanjian pernikahan dan kerjasama yang begitu kuat antara Zhang Jia dan Jian Jia bisa kamu atasi. Kak Jingnian, cepat ajari kami. Bagaimana kamu membuat Zhang Wansen mengundurkan diri secara otomatis? Kami ikut denganmu untuk mengambil Song Jingnian tertawa lebih bangga. Tentu saja aku melakukan banyak hal. Misalnya, alasan bibi awalnya setuju mengadakan pernikahan adalah karena aku memberinya obat bius. Dalam keadaan linglung, dia berhubungan denganku. Pupil mata Jian Tong di luar pintu menyusut hebat. Dia sebelumnya berhubungan denganku. Malam itu, aku selalu bilang kami berdua mabuk. Tapi Jian Tong tentu tahu mabuk tidak seperti itu. Jadi dia awalnya mengira akulah yang memberinya obat bius, hanya untuk memaksanya melaksanakan pernikahan. Tapi tak disangka dia hanya menebak dengan benar. Secara umum memang penting. Tapi bukan aku yang melakukannya. Melainkan Song Jingnian yang melakukannya. Tapi kenapa Jingnian melakukan itu? Bukan hanya Jian Tong yang tidak mengerti. Teman-teman dekatku juga tidak mengerti. Kak Jingnian, aku tidak mengerti kamu. Bukankah ini memaksa bibimu menikahi Zhang Wansen? Kenapa kamu melakukan itu? Song Jingnian tersenyum licik. Kalian tidak mengerti ya? Kerja sama Jian Jia dan Zhang Jia begitu kuat. Pernikahan ini harus dilaksanakan. Bahkan jika bibi tidak menikahi Zhang Wansen sekarang, dia akan menikah pada akhirnya. Karena itu, lebih baik aku memanfaatkan kesempatan ini. Membuat bibi yakin bahwa itu adalah perhitungan Zhang Wansen. Dia membuatnya benar-benar membenci Jian Tong di depan pintu Zhang Wansen. Hampir tidak percaya dengan telinganya sendiri. Orang yang penuh perhitungan ini. Benarkah Jingnian yang polos dan manis di hatinya? Di dalam kamar pribadi, saudara-saudara Song Jingnian terus berteriak hebat. Senyum Song Jingnian semakin lebar. Ini baru permulaan. Kemudian aku dengan sengaja ingin karya terakhir Ibu Zhang Wansen di pelelangan. Setelah bibi membelinya dengan harga mahal, aku dengan sengaja menghancurkannya. Lalu pesta ulang tahunku. Aku memasukkan obat ke dalam minumanku sendiri. Membiarkan bibi berhubungan denganku. Begitu hubungan ini terjadi, aku tahu bibi tidak akan bisa melupakanku seumur hidup. Tapi ini belum cukup. Aku ingin bibi berpikir bahwa obat ini aku berikan padanya. Membuatnya semakin membenciku. Aku langsung membakar rumah Zhang dalam situasi kritis. Benar saja bibi menyelamatkanku dan tidak menyelamatkanku.
Zhang Wanzhen benar-benar kehilangan harapan pada Bibi. Saat ini, Jiantong di luar pintu sudah kehilangan seluruh warna darah di wajahnya. Dia tidak menyangka begitu banyak hal terjadi baru-baru ini. Ternyata semua itu adalah ulah Song Jingnian. Song Jingnian di kamar pribadi masih terus merasa bangga. Aku melakukan begitu banyak. Hanya untuk membuat Zhang Wanzhen kecewa pada Bibi. Dan mundur sendiri. Tanpa diduga aku benar-benar berhasil. Aku, si bodoh ini, melarikan diri dengan ekor terselip. Posisi menantu keluarga Jian ini adalah milikku. Song Jingnian merasa bangga hingga hidungnya mendongak ke atas. Tanpa diduga, pintu kamar pribadi tiba-tiba dibuka dari luar dengan keras. Melihat orang yang masuk dengan wajah pucat di depan matanya. Senyum bangga Song Jingnian membeku. Wajahnya langsung menjadi pucat pasi. Song Jingnian dengan panik ingin segera memasang kembali topeng masa muda yang menyedihkan. Tapi sudah terlambat. Jiantong langsung berjalan mendekat dan mencekik lehernya. Saudara-saudara Song Jingnian berteriak dan melarikan diri. Akhirnya hanya tersisa Jiantong dan Song Jingnian berdua. Song Jingnian Jiantong hampir meremas kata-kata buruk dari sela-sela giginya. Bertahun-tahun ini kau menipuku. Kau benar-benar menipu dengan kejam. Jiantong teringat saat pertama kali bertemu Song Jingnian. Ayahnya baru saja meninggal. Anak laki-laki kecil itu bertanya dengan mata merah kemana ayahnya pergi. Rasa bersalah dan sakit hati membuatnya memutuskan untuk merawat anak ini seumur hidup. Awalnya, dia memang karena rasa tanggung jawab dan cinta. Tapi kemudian anak laki-laki itu perlahan tumbuh dewasa. Tumbuh menjadi sosok yang berbeda dari semua anak laki-laki yang dikenalnya. Anak laki-laki di lingkungannya selalu menggunakan tas terbaik. Menjalani kehidupan terbaik. Tinggi dan berkuasa. Tapi Song Jingnian tampaknya selalu ketakutan. Merasa dirinya tidak pantas mendapatkan apapun. Song Jingnian yang seperti ini membuatnya semakin sakit hati. Juga rasa sakit hati inilah yang membuatnya mengira dirinya mencintai Song. Tapi saat ini ketika dia melihat dengan jelas wajah asli Song Jingnian, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia hanya memiliki amarah karena ditipu. Tetapi tidak ada rasa sakit hati dan kecewa. Mengapa? Jika dia benar-benar mencintai Song Jingnian, mengapa dia tidak merasa sakit hati? Sebaliknya, ketika dia memikirkanku, dia merasakan sakit yang mencekik itu. Dia mengerahkan kekuatan di tangannya. Saat ini dia benar-benar ingin mencekik Song Jingnian sampai mati. Song Jingnian merasakan aura membunuh dari pria itu. Kali ini dia benar-benar ketakutan. Berjuang untuk mengeluarkan kata-kata patah dari tenggorokannya. Xiao Yi. Kumohon, demi ayahku. Pupil mata Jiantong mengecil. Detik berikutnya dia akhirnya melepaskan tangannya. Song Jingnian jatuh ke tanah. Menggosok tenggorokannya dan batuk dengan keras. Song Jingnian Jiantong berbicara dengan dingin. Nada bicaranya tidak lagi memiliki kelembutan dan kasih sayang seperti dulu. Hanya menyisakan dingin seperti orang asing. Hutangku kepada ayahmu selama bertahun-tahun ini. Aku juga sudah melunasinya. Mulai sekarang, kau dan aku tidak memiliki hubungan apapun lagi. Selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Membiarkan Song Jingnian di belakangnya menangis terseduh-seduh. Meneriakan namanya. Dia tidak menoleh lagi. Jiantong buru-buru kembali ke rumah. Dan melihat banyak barang di ruang tamu. Dia mengerutkan kening. Apa ini? Sebelum ekspresi Jian Mu berubah, Zhang Wanzhen mengirimkan beberapa barang kepada kami. Baru hari ini aku menyortirnya. Dan ketika aku meletakkan barang-barang, aku menemukan banyak barang yang kamu buang di ruang bawah tanah. Coba lihat apa saja ini. Jiantong melihat barang-barang di depannya. Tiba-tiba tertegun. Dia gemetar. Pandangannya akhirnya tertuju pada hadiah terakhir. Matanya tiba-tiba berbinar. Dia ingat. Hadiah terakhir ini baru saja kuberikan padanya beberapa hari yang lalu. Jika aku benar-benar ingin menyerah padanya sejak lama, mengapa aku masih memberinya hadiah? Jiantong saat ini
seolah meraih jerami terakhir. Tidak sabar untuk membuka hadiah itu. Tetapi tercengang melihat apa yang ada di dalamnya. Ternyata itu adalah cincin giok yang mereka pesan. Jadi, apa yang kuberikan padanya saat itu bukanlah hadiah, melainkan barang-barang pertunangan pernikahan kita. Zhang Wanzhen benar-benar menghancurkan jerami terakhir di hati Jiantong dengan kejam. Dia akhirnya tidak tahan. Matanya menjadi gelap. Jiantong demam tinggi. Dokter mengatakan mungkin karena emosi yang terlalu kuat yang menyebabkan penyakit parah. Dia sakit selama 3 hari 3 malam tanpa sadar. Dalam keadaan koma. Dia terus bergumam dan gemetar. Kadang-kadang Song Jingnian. Kadang-kadang adalah kakak iparku. Jian Mu sangat khawatir. 3 hari kemudian, Jiantong akhirnya bangun. Jian Mu menerkam. Xiao Tong, kamu akhirnya bangun. Kamu koma selama 3 hari. Ibu sangat ketakutan. Apakah kamu tahu? Setelah dia selesai berbicara, baru kemudian dia menyadari. Ekspresi Jiantong di depannya sangat berbeda dari biasanya, seolah-olah dia telah menjadi orang lain. Dia sangat ketakutan. Suara itu tak bisa berhenti bergetar. Xiao Tong, jangan membuatku takut. Apakah kamu baik-baik saja? Jane Tong baru sadar kembali. Berubah menjadi seperti Jane Tong yang kukenal. Tapi ekspresinya masih dipenuhi dengan makian yang rumit. Aku bermimpi. Dia berbisik dengan suara rendah. Dalam mimpiku, aku menikah dengannya. Membuatnya tertekan. Mengecewakannya. Ketika Ibu Jane mendengar perkataan Jane Tong ini, matanya tanpa sadar memerah lagi. Kamu bilang anak ini, mengapa kamu harus dia tersedak? Dulu dia sudah selama 90.000 tahun. Kamu hargai dia sekarang saat dia pergi. Kamu memikirkannya siang dan malam. Tapi bagaimanapun kamu bermimpi, dia tidak akan kembali. Jane Tong mengerutkan kening. Dia sangat jelas. Mimpi itu sama sekali bukan karena dia merindukanku. Sehingga menghasilkan mimpi itu. Mimpi itu terlalu aneh. Terasa nyata seolah-olah semuanya benar-benar terjadi. Dalam mimpi, dia dan aku juga dijodohkan sejak kecil. Dalam mimpi, dia juga tidak pernah melupakan Song Jingnian. Meskipun dia tidak melakukan hal yang keterlaluan dengan Song Jingnian. Tapi dia memberikan semua perhatian dan kepeduliannya padanya. Dalam mimpi, pernikahannya denganku yang hanya formalitas berlangsung selama lebih dari 20 tahun. Hingga di tahun dia berusia 55 tahun. Perusahaan farmasinya mengalami kecelakaan besar. Jika diceritakan secara rinci, kecelakaan ini tidak bisa lepas dari Song Jingnian. Saat pertama kali terbangun, dia merasa senang. Karena aku di dunia ini masih hidup. Belum dibunuh karena dirinya. Tapi sedetik kemudian dia teringat. Meskipun aku hidup, aku telah pergi ke tempat yang tidak akan pernah bisa dia temukan. Dia merasakan sakit di hatinya hingga tidak bisa bernapas. Bagaimanapun juga, dirinya dalam mimpi benar-benar memiliki aku selama lebih dari 20 tahun. Tapi dirinya yang sekarang telah benar-benar kehilangan aku. Memikirkan hal ini, dia hanya merasakan sakit yang tak tertahankan di hatinya. Mencengkeram kepalanya dengan erat. Setiap tarikan napas terasa sangat berat. Melihatnya seperti ini, program itu ketakutan, dan dengan cepat menariknya. Xiao Tong, ada apa denganmu? Apakah ada yang tidak beres? Haruskah aku memanggil dokter? Jiantong kemudian dengan mata merah mendongak menatap ibunya dengan suara serak keluar dari tenggorokannya. Mama. Sepertinya aku benar-benar mencintai Zhang Wanzhen saat mengucapkan kalimat ini. Jiantong hanya merasakan ada batu di dadanya. Sepertinya akhirnya jatuh ke tanah. Dia akhirnya bersedia mengakui perasaan. Akhirnya bersedia menghadapi perasaannya padaku. Jianmu tertegun mendengar ini. Tapi kemudian tidak bisa menahan tangis. Aku sudah tahu, aku sudah tahu. Semua orang mengatakan bahwa anak perempuan lebih mengerti ibu mereka. Aku sebenarnya sudah lama menyadari bahwa di dalam hatimu ada Wanzhen.
Tapi aku tidak tahu mengapa kamu selalu tidak mau mengakui perasaan ini. Tapi aku tahu kamu pasti menyukainya. Jadi aku terus mencoba mewujudkan pernikahan ini. Atau menurutmu aku sebagai seorang ibu benar-benar akan memaksa putriku untuk menikahi pria yang tidak dicintainya hanya karena sahabat yang sudah meninggal? Tapi dasar anak bodoh. Jika kamu menyukainya di dalam hati, mengapa kamu tidak mengakuinya lebih awal? Mengapa kamu tidak memperlakukannya dengan lebih baik? Mengapa kamu harus membuatnya terluka parah? Kecewa dan pergi darimu baru kemudian kamu menyadarinya, kesadaran seluruh keberadaan Jiantong yang berjuang. Ya, dia selalu menganggap dirinya pintar. Menganggap taktik dan kepergian para pesaing di pasar bisnis. Dia selalu bisa melihatnya sekilas. Tapi mengapa hatinya sendiri? Dia tidak bisa melihatnya? Mungkin hanya karena sedikit pemberontakan. Dia dan aku sudah saling mengenal sejak kecil. Bisa dibilang teman masa kecil. Dulu dia sangat baik padaku. Jika ada anak laki-laki yang mengganggunya, dia akan melindunginya di depan. Dia suka permen. Dia akan berlari beberapa blok untuk membelikannya. Tapi kapan terjadi perubahan? Itu di SMA. Tahun itu, ibuku meninggal. Ibu yang bersahabat dengan ibuku tiba-tiba mengatakan ingin menetapkan pertunangan kedua keluarga. Mengatakan bahwa di masa depan dia akan menganggapku sebagai menantunya. Dan menjagaku seumur hidup. Dan saat itu, Jiantong kebetulan berselisih hebat dengan orang tuanya. Karena mengisi formulir pendaftaran universitas. Orang tuanya berharap dia bisa belajar manajemen keuangan. Dan menerima bisnis keluarga. Namun, impiannya yang sebenarnya adalah belajar olahraga. Akhirnya, dia menyerah pada tuntutan orang tuanya. Dan dengan enggan memilih jurusan yang tidak disukainya. Namun, sedikit pemberontakan di dalam hatinya selalu ada. Dan ketika orang tuanya menjodohkannya lagi, pemberontakan itu akhirnya meledak sepenuhnya. Mengapa orang tuanya tidak hanya mengganggu jurusannya, tetapi juga ikut campur dalam siapa yang akan dinikahinya di masa depan? Karena pemberontakan, dia mulai bersikap semakin buruk padaku. Seolah-olah bersikap buruk padaku sedikit saja adalah bentuk perlawanan terhadap orang tuanya. Kemudian, ketika dia hampir lulus kuliah, dia bertemu dengan Song Jingnian. Song Jingnian adalah orang yang sangat berbeda dariku. Aku pintar. Song Jingnian polos. Aku berpengetahuan luas dan murah hati. Song Jingnian penakut. Aku adalah tuan muda yang tinggi dan perkasa. Song Jingnian adalah yatim piatu yang tidak punya apa-apa. Karena kontras yang kuat ini, Jiantong malah semakin peduli pada Song Jingnian. Seolah-olah dia semakin baik pada Song Jingnian. Itu semakin membuktikan bahwa aku bukan tipe yang dia sukai. Dia menikah dengannya sepenuhnya karena dipaksa oleh orang tuanya. Dia sendiri tidak menyadari bahwa dia telah terperangkap dalam pemikiran yang menyimpang ini. Dan tanpa sadar membuat pilihan yang salah. Namun, sampai sekarang, dia baru menyadari bahwa Song Jingnian bukanlah kelinci putih seperti yang dia kira. Tetapi bahkan jika dia adalah seekor kelinci putih, dia sebenarnya tidak pernah benar-benar mencintainya. Aku hanyalah 3/4 rasa kasihan dan pemberontakan suasana saja. Dia sebenarnya selalu menyukaiku di dalam hatinya. Lagi pula, dia sekarang telah mengambil alih keluarga. Hampir sebagian besar bisnis telah menjadi pemimpin yang sebenarnya. Jika dia benar-benar tidak ingin menikah denganku, dia bisa saja tidak mendengarkan perintah orang tuanya. Tetapi dia terus terikat dalam pernikahan ini dengan alasan yang disebut kesetiaan. Dia sebenarnya ingin menikah dengannya. Namun, dia sekarang sudah menyadarinya. Semuanya sudah terlambat. Jiantong di samping sedang menangis dan melanjutkan berbicara. Tapi dia sudah terlambat. Proyek Wansen itu baru bisa kembali setelah 10 atau 20 tahun. Kalian berdua pada akhirnya akan berpisah. Masa lalu biarlah berlalu. Dalam hidup ini, siapa yang tidak pernah patah hati sekali? Lepaskanlah dengan baik. Cari anak yang benar-benar kamu sukai dan lihat ke atas dengan tatapan polos. Aku tidak akan menyerah. Hanya ibunya yang sudah berdiri untuknya, dia baru melihat Jiantong mengepalkan tinjunya dengan erat dan berkata dengan tegas.
Aku pasti akan mengejarnya kembali. Selama dia masih di dunia ini, sejauh manapun. Aku juga akan mengejarnya kembali. Ya. Singkatnya, mengejarnya kembali. Jian Tong sudah mengerti. Dibandingkan dengan mimpi, 2 orang meninggal. Namun, 20 tahun lebih tidur di ranjang yang sama dengan mimpi yang berbeda. Setidaknya kehidupan nyata masih lebih penuh harapan. Bahkan jika dia meninggalkanku, apa masalahnya? Selama dia masih hidup di dunia ini, dia pasti bisa mengejarnya kembali. Dan dia percaya bahwa aku sangat menyukainya. Sama sekali tidak mungkin untuk benar-benar menyerah begitu saja. Hanya saja aku terlalu buruk padanya sebelumnya. Itulah sebabnya dia membuat hatinya dingin. Membuatnya sementara ingin menghindar. Dan sekarang dia juga sudah mengenali ketulusannya. Selama dia mengejarku dengan baik, mereka masih bisa kembali bersama. Jian Mu tercengang. Nak, omong kosong apa yang kamu katakan? Wan Shen? Ini pergi ke proyek rahasia tingkat nasional. Bagaimana mungkin kamu bisa menemukannya? Jian Tong memiliki ekspresi yang pasti, selalu ada cara. Bahkan jika aku tidak bisa menemukannya, maka aku akan menunggunya 10 tahun. 20 tahun? Aku bisa menunggu, apa katamu? Jian Mu benar-benar terpana kali ini. Tetapi melihat ekspresi tegas putrinya di depannya, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mengubahnya bagaimanapun caranya. Bagaimanapun, orang di depannya bukan lagi pemuda yang bisa mereka kendalikan di masa lalu. Dia telah benar-benar dewasa. Baik dia maupun ayah Jian. Tidak ada cara untuk tidak melakukan apapun padanya. Jian Tong segera bertindak. Setelah keluar dari rumah sakit, dia menghubungi banyak orang. Ingin menggunakan koneksi untuk mencari tahu proyek atau pangkalan mana saya berada. Namun, proyek ini memang terlalu rahasia. Bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga, dia tidak dapat mengetahuinya. Jadi dia hanya bisa beralih ke taktik memutar. Memulai investasi besar. Berbagai macam proyek kedirgantaraan. Proyek semacam ini sebenarnya dikendalikan oleh negara. Tetapi beberapa perusahaan swasta, jika memberikan cukup uang, juga dapat bergabung atas nama investasi dan donasi. Dan Jian Tong seperti ini. Memberikan sejumlah besar uang hampir tanpa menghiraukan biaya. Dia terus meletakkan dasar. Suatu hari dia akan bisa mengetahui di mana saya berada. Sebelumnya di pernikahan, Tuan dan Nyonya Jian mengatakan akan menunda pernikahan selama sebulan. Tetapi sekarang, sebulan telah berlalu. Saya masih belum terlihat. Banyak orang bertanya. Tuan dan Nyonya Jian kemudian dapat dengan jujur mengatakan bahwa saya membatalkan pertunangan. Semua orang tercengang. Awalnya saya pikir keluarga Jian akan mencari pasangan menikah lagi untuk Jian Tong. Tapi tanpa diduga, Jian Tong langsung mengumumkan dengan nada tinggi bahwa dia akan menunggu saya. Dia tidak mengatakan langsung kemana saya pergi. Dia hanya mengatakan bahwa saya pergi ke luar negeri untuk belajar lebih lanjut. Tetapi dia pasti akan menunggunya kembali. Anak hilang dari keluarga kaya kembali. Kisah cinta seperti ini selalu menjadi topik pembicaraan orang. Ditambah lagi keluarga Zhang adalah keluarga kaya. Dan saya dan Jian Tong adalah generasi muda yang berpenampilan sangat menarik. Jadi sudah ada basis penggemar dan popularitas yang tetap di internet. Saat ini, Jian Tong mengeluarkan deklarasi cinta seperti itu. Bahkan lebih menjadi trending topik di internet. Sementara itu, di pangkalan kedirgantaraan di barat laut, apakah kalian melihat internet? Pangeran kaya bernama Jian Tong itu sebenarnya mengumumkan dengan nada tinggi di internet bahwa dia akan menunggu tunangannya yang belajar di luar negeri. Wah, saya juga sudah melihatnya. Tapi saya ingat dia sebelumnya sangat meremehkan tunangannya. Sepertinya sekali waktu tunangannya memasang ucapan selamat ulang tahun di banyak layar di hari ulang tahunnya. Ada wawancara dengan wartawan. Tanya dia apa kesannya. Dia hanya berkata dengan dingin bahwa itu buang-buang uang. Tidak ada artinya. Benar, benar, benar. Aku juga ingat. Bukankah ini adalah tempat pembakaran mayat untuk mengejar istri dalam kehidupan nyata?
Sungguh luar biasa. Ngomong-ngomong, siapa nama tunangannya? Sepertinya Zhang Wansen. Para peneliti ini berbicara dan berbicara. Tiba-tiba melihat ke depan. Selalu menundukkan kepala untuk makan. Diam. Aku Wansen. Namanya sama persis denganmu. Bahkan nama keluarganya pun sama. Tanganku yang memegang sumpit berhenti sejenak. Kehidupan mereka di pangkalan luar angkasa. Dikatakan terisolasi dari dunia. Tidak dapat berhubungan dengan siapapun di luar. Untuk mencegah kebocoran rahasia. Sebenarnya juga tidak mungkin. Sejujurnya, memutuskan semua peneliti dari internet. Bahkan hiburan dasar pun tidak ada. Tidak ada yang bisa bertahan. Namun, para peneliti dapat pergi online untuk membaca berita. Bahkan bisa berbelanja online. Hanya saja tidak boleh ada postingan atau komentar. Barang-barang yang dibeli secara online juga semuanya hanya bisa dikirim ke alamat tetap. Setelah pemeriksaan seragam, baru dikirim. Oleh karena itu, mengenai hal-hal yang baru-baru ini sangat heboh di internet. Aku sebenarnya juga melihatnya. Para kolega ini semua menatapnya dengan rasa ingin tahu. Wansen, kalau dipikir-pikir, waktu kepergian tunangannya sepertinya sama denganmu. Hanya saja tunangannya pergi belajar di luar negeri. Kau datang ke pangkalan ini. Ya, benar, benar. Jika tidak dijelaskan dengan hati-hati, aku akan mengira Wansen adalah tunangannya. Semua orang tertawa. Aku dengan enggan menarik sudut bibirku dan berkata, di dunia ini ada banyak orang dengan nama yang sama. Di dalam pangkalan ini, para kolega tidak terlalu akrab satu sama lain. Jadi, selain senior yang bertanggung jawab atasnya di awal, karena telah melihat datanya, tahu latar belakangnya. Sebenarnya, para kolega tidak tahu bahwa aku adalah tuan muda Zhang dari keluarga kaya yang terkenal. Mereka juga pasti tidak akan pernah menyangka identitas asliku yang sebenarnya. Lagi pula, dalam pemahaman mereka, mana mungkin seorang tuan muda dari keluarga kaya rela melepaskan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak menikmati kehidupan yang penuh kemewahan. Malah datang ke tempat yang penuh kesulitan seperti ini. Tapi bagaimana dengan peneliti? Oleh karena itu, ketika semua orang mendengar perkataanku, mereka tidak memiliki keraguan sama sekali. Dan terus bergosip dengan riang gembira. Pada akhirnya, senior yang tahu tentang latar belakangku bertanya ketika kami berdua sedang mengoreksi data sendirian di malam hari. Dengan ragu bertanya, mengenai kejadian sebelumnya dengan Wansen. Meskipun kamu tidak menyebutkannya, tapi aku bisa merasakan. Kamu pasti datang ke sini karena patah hati oleh tunanganmu. Dia sepertinya sadar akan kesalahannya sekarang. Apakah kamu tidak mempertimbangkan untuk kembali? Senior itu ragu sejenak. Lalu berkata, meskipun basis kita ini tidak boleh ditinggalkan sebelum proyek selesai. Tapi jika mengajukan permohonan khusus, bukan berarti tidak ada jalan. Namun, tak disangka, aku langsung berkata tanpa ragu. Aku tidak akan pergi. Dia mengangkat kepalanya dan menatap senior itu dengan tenang. Mungkin dia benar-benar menyesal sekarang. Tapi itu tidak penting. Aku datang ke sini bukan untuk membuatnya marah. Juga bukan untuk menghindarinya. Aku di sini untuk mengejar impianku. Ya, aku juga melihat pernyataan Jiantong ini. Tapi dia tidak peduli. Bahkan jika Jiantong saat ini tahu bahwa dia mencintainya, lalu kenapa? Bahkan jika semua yang dia katakan kali ini, semuanya tulus dari hati. Bagaimana mungkin cinta yang terlambat dibandingkan dengan pertemuan yang singkat? Tidak peduli seberapa besar penyesalannya sekarang. Luka yang dia berikan di kehidupan ini. Dan segala sesuatu di kehidupan sebelumnya tidak dapat diubah. Jadi dia tidak ingin melepaskan apapun demi wanita seperti itu. Dia datang ke sini untuk mengejar impiannya. Bukan untuk apapun di kehidupan ini. Dia hanya ingin hidup untuk dirinya sendiri. Setelah pemimpin mendengar kata-kata itu, dia mengangguk dengan sedikit malu. Ya, aku terlalu sempit dalam memikirkanmu. Luar biasa. Setelah bangun, hidupku di pangkalan terus berlanjut dengan tenang.
Dia dengan sungguh-sungguh melakukan penelitian ilmiah. Menyaksikan kemajuan proyek meningkat sedikit demi sedikit. Dia lebih bahagia dari siapapun. Hari-hari di pangkalan penelitian berlalu dengan cepat. Tanpa terasa. 3 tahun telah berlalu. Saat ini dia baru saja keluar dari laboratorium. Tanpa diduga dia bertemu dengan seorang pejabat tinggi yang langsung menariknya ke jamuan makan malam ucapan terima kasih untuk sumbangan perusahaan malam ini. Mau ikut dengan kami? Aku benar-benar mengerutkan kening dan menolak. Aku hanya seorang peneliti ilmiah. Urusan eksternal semacam ini seharusnya bukan tanggung jawabku. Tetapi pemimpin itu melambaikan tangannya. Jangan sungkan lagi padaku. Kami para atasan sebenarnya tahu. Kamu adalah Wan Sen dari keluarga Jian, kamu pasti lebih mengerti suasana seperti ini daripada kami para ilmuwan tua. Ikut saja dengan kami. Tak berdaya. Hanya bisa ikut dengan beberapa pemimpin datang ke lokasi jamuan makan malam. Tanpa diduga, begitu masuk, aku melihat Jian Tong mengenakan gaun malam. Seluruh tubuhku membeku. Dan Jian Tong juga dengan cepat berdiri. Wajahnya penuh sukacita. Dan aku akhirnya mengerti apa yang terjadi. Mengerutkan kening. Berbisik. Pemimpin. Sebaiknya aku kembali melakukan pekerjaan penelitian ilmiahku. Aku berbalik dan ingin pergi. Tetapi baru saja sampai di pintu lorong. Jian Tong sudah mengangkat tangannya dan meraihnya. Wan Sen, kenapa kamu menghindariku saat melihatku? Aku melepaskan tangannya. Dengan tenang berkata, aku tidak menghindar. Jian Tong malah semakin bersemangat berkata, kamu bohong. Kamu ingin pergi begitu melihatku. Jika kamu benar-benar tidak punya perasaan padaku, kenapa kamu tidak berani menghadapiku? Baru saat itulah aku menghela napas tak berdaya. Mengangkat kepala dan menatap lurus ke arah Jian Tong. Tanpa menghindar sedikit pun. Dengan tenang berkata, lihat, aku tidak menghindarimu. Aku sudah mengatakannya. Aku hanya tidak ingin membuang waktuku padamu. Hanya itu saja. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kehidupan di kesadaran sebelumnya. Masa muda di kehidupan ini. Aku sudah membuang terlalu banyak waktu pada Jian Tong. Dia tidak ingin lagi terlibat terlalu dalam dengannya di setiap detik berikutnya. Ekspresi terluka terpancar di mata Jian Tong. Maaf. Wan Sen. Aku salah. Dia yang selalu sombong. Namun untuk pertama kalinya menundukkan kepalanya. Dan berkata dengan nada rendah. Kumohon. Maafkan aku. Dulu aku benar-benar tidak baik. Aku berjanji aku akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan. Maukah kau ikut denganku? Namun aku hanya menatapnya dengan dingin. Kau tidak perlu memohon padaku. Aku sudah mengatakannya padamu. Kita berdua sudah membatalkan pertunangan. Kita hanyalah orang asing dan tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Tapi aku tidak ingin melepaskanmu, Jian Tong dengan bersemangat meraih lengannya. Tahukah kau? Setelah kau pergi, aku mengalami mimpi ini. Mimpi yang sepertinya adalah kehidupanku sebelumnya, kehidupan sebelumnya. Kita menikah, tapi aku selalu memperlakukanmu dengan buruk. Pada akhirnya aku meninggal. Namun kau ditikam sampai mati karena diriku. Setelah aku terbangun dari mimpi, hatiku terasa sangat sakit. Baru kusadari bahwa aku benar-benar mencintaimu. Kumohon, jangan pergi lagi dariku. Baik, kata Jian Tong. Mimpi ini hanyalah ingin mengungkapkan dengan jelas. Proses menyadari ketulusan hatinya. Namun tak kusangka saat aku mendengar perkataannya. Ekspresiku berubah. Aku menatap Jian Tong untuk waktu yang lama sebelum berkata. Bagaimana jika itu bukan mimpi? Jian Tong. Baru kemudian tertegun. Wan Sen. Apa maksudmu? Aku melepaskan tangan Jian Tong. Berkata dengan tenang. Saat ini, aku tidak punya apapun untuk disembunyikan darimu. Jian Tong. Aku terlahir kembali. Mimpi yang kau katakan itu
sebenarnya adalah alam bawah sadar kita. Jadi rasa sakit yang kurasakan dalam mimpimu. Keputusasaan itu semua nyata. Jian Tong tertegun. Dan aku menatapnya dan mengucapkan setiap kata. Jian Tong, jika kau dikhianati oleh seseorang selama lebih dari 20 tahun di kehidupan sebelumnya, menunggu lebih dari 20 tahun, dan akhirnya dibunuh oleh orang lain karena keegoisannya, kebakaran sesaat, apakah kau masih bersedia memberi orang ini kesempatan? Apakah kau masih bersedia membuang 1 menit pun untuk orang ini? Wajah Rutong pucat pasi. Seperti kertas, dia berdiri di sana tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi aku sudah berkata dengan tenang. Ekspresimu sudah memberitahu jawabannya. Jadi aku harap kau bisa memahamiku juga. Jian Tong, jangan datang mencariku lagi. Setelah mengatakan itu, aku pergi tanpa menoleh ke belakang. Jian Tong berdiri di tempat. Seluruh dirinya tampak kehilangan jiwa. Dia merasa bahwa mimpi itu terlalu nyata. Tapi yang tidak dia duga adalah aku memberitahunya bahwa mimpi itu ternyata benar. Jadi aku benar-benar mengalami semua itu. Jian Tong tiba-tiba jatuh ke tanah dengan lesu. Matanya dipenuhi keputusasaan. Awalnya dia mengira mimpi itu adalah peringatan baginya. Ketika dia bisa melihat hatinya yang sebenarnya. Tapi dia tidak menyangka. Mimpi itu adalah semua yang telah aku alami. Jika aku telah mengalaminya, maka aku benar-benar tidak akan pernah bisa memaafkannya lagi. Memikirkan hal ini, Jian Tong menutupi wajahnya dengan kesedihan. Waktu berlalu dengan cepat. Tanpa terasa 7 tahun lagi telah berlalu. Saat pesawat ruang angkasa berawak berhasil mendarat, aku dan semua penelitian ilmiah berteriak kegirangan. Mereka tahu. Ini melambangkan proyeknya. Kerja keras yang menyeluruh. Penelitian selama 10 tahun akhirnya berakhir. Semua orang sangat senang. Akhirnya bisa pulang, aku tidak tahu apakah anakku sudah besar. Apakah dia masih mengenaliku? Juga ibuku, aku tidak tahu apakah kaki Lauhan sudah sembuh selama ini. Semua orang menghela napas dan menantikan hari untuk pulang. Hanya aku yang terlihat tenang. Karena aku sudah lama tidak punya rumah. Kedua orang tua meninggal. Jian Tong juga tidak ada hubungannya dengannya. Kepulanganku sekarang hanyalah untuk melanjutkan kehidupan yang tenang. Aku segera kembali ke rumah. Tapi aku tidak tahu bahwa Jian Mu sebenarnya menungguku, Wan Senni. Kamu baru kembali. Jian Mu meraih tangannya. Tersedak. Berbicara? Jika kamu tidak datang, Xiao Tong mungkin tidak akan melihatmu untuk terakhir kalinya. Apa? Baru saat itulah aku tertegun. Mengikuti Jian Mu ke rumah sakit. Baru saat itulah aku melihat Jian Tong yang sekarat di ranjang rumah sakit. Apa yang terjadi? Aku mengerutkan kening. Tanpa sadar, Jian Tong jelas hidup sampai usia 50-an. Dia meninggal karena kecelakaan mobil. Mengapa tubuhnya terlihat sangat buruk saat ini? Jian Mu tersedak. Sejak kamu pergi, dia mati-matian menyiksa tubuhnya sendiri. Dia hanya peduli pada pekerjaannya setiap hari. Tidak ada yang bisa membujuk tubuhnya. Bagaimana bisa dia tahan dengan penyiksaan seperti ini? Baru-baru ini dia didiagnosis menderita kanker stadium akhir. Kondisi tubuh seseorang pada dasarnya terkait erat dengan gen, pola makan, gaya hidup dan suasana hati. Dan Jian Tong, setelah kepergianku, suasana hatinya merosot tajam. Dalam hidup dan diet, dia mati-matian menyiksa dirinya sendiri. Yang menyebabkan dia kelelahan. Aku melihat Jian Tong di ranjang rumah sakit. Aku hanya melihat Jian Tong menatapku dengan senyum pahit. Kamu benar-benar kembali. Tahukah kamu? Awalnya aku ingin mengatakan. Tanpa sadar. Aku telah mengecewakanmu selama lebih dari 20 tahun. Di kehidupan ini aku ingin menunggumu lagi selama lebih dari 20 tahun. Tapi aku tidak menyangka. Saya tidak bisa menunggu dan ingin pergi sekarang, Wan Sen, setelah semua ini. Apakah kamu bersedia memaafkan saya dan memberi saya kesempatan lagi? Saya melihat orang yang sudah sangat kurus di ranjang rumah sakit. Ragu-ragu untuk waktu yang lama.
Baru akhirnya berkata, "Aku memaafkanmu." Sorot mata Jian Tong meredup. Aku memaafkannya, tetapi tidak mengatakan akan memberinya kesempatan lagi. Ini sudah sangat jelas. Bahkan jika menghadapi orang yang sekarat, aku tidak bersedia mengatakan sedikit pun hal yang baik. Jian Tong akhirnya menutup matanya dengan sedih. Ini semua adalah hukumannya. Kehidupan selanjutnya yang sebenarnya. Kehidupan selanjutnya tanpa ingatan. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Dia bergumam. Akhirnya menutup matanya.